Oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi dari awal bahwa saya kasih slide depan dulu ya. Nanti kita ada slide depannya. Jadi ini sama dengan NPWP, terus kemudian kita bahas yang ini bahwa pajak itu kita berhubungan dengan pajak tidak langsung dan berhubungan dengan subjek dan objeknya siapa, hubungannya dengan kantor pajak pusat dan ke kas negara atau pemerintah pusat. Dan tentunya kalau memahami pajak itu sebenarnya cuma tadi itu dasarnya subjek objeknya tahu. Cara ngitung dan bayarnya gimana. Terus mekanisme bayarnya itu dipotong atau motong. Jadi ada kayak gitu ya tugas seperti kita itu sebagai seorang pembayar pajak itu kita bayar sendiri atau dipotong sama pihak lain tuh. Kemudian memahami peraturan juga bagaimana mekanisme perpajakan itu sendiri dan akhirnya kita tujuannya menjadi wajib pajak yang patuh. Jadi peace of mind kita adalah gimana kita menjadi wajib pajak yang patuh. Jadi nggak digangguin sama orang-orang pajak yang gara-gara karena dia itu kasih surat cinta lah, disuruh datang lah, ada denda lah, itu kita maunya kita hindari. Dan contohnya ini seorang bapak ini kenapa kok dia berhubungan dengan pajak? Kebetulan ini anggap aja sih Pak itu saya umpamakan seorang dokter gitu ya. Seorang dokter Ahmad dia istilahnya sebagai karyawan atau sebagai praktek dokter gitu ya di sebuah rumah sakit lah. Nah, rumah sakit ini memberikan dia penghasilan. Itu tentunya pasti berhubungan dengan pajak yang namanya PP 21. Ternyata si dokter Ahmad ini ternyata juga punya apotek gitu ya. Terus dia itu punya apotek, dia jualan. Nah, apoteknya ini ketika dia jualannya misalnya bisa aja ke orang pribadi, bisa aja ke badan gitu. Mungkin sesama dokter ada yang ngambil karena ada dokter yang punya apotek, kadang-kadang dokter praktek lain beli gitu ya. Nah, itu bisa aja waktu melakukan penjualan kalau dia omsetnya udah lebih dari 4,8 M sebagai apotek kan harus belanja sama PBF yang satu saat belanjanya itu yang di sini ya. Waktu belanja itu kan ketika dia sama PBF tentunya berhubungan dengan PPN. Nah, ketika belanja obat pakai PPN, dia jual juga pakai PPN karena sudah omset lebih dari 4,8 M sehingga berhubungan dengan pajak, jual kena pajak, beli kena pajak. Atau bisa aja dia nggak PKP nih apoteknya atau dia nggak tambahin PPN karena masih di bawah 4,8 M. Tapi hati-hatinya adalah ini yang saya ingin reminder. Benar sih kita belanjanya ini apalagi si apotek masih nama pribadi ya, masih nama si dokter Ahmad ini. Nah, kemudian dia itu ternyata belanja sama si PBF-nya ini obat-obatnya itu melebihi dari 4,8. Tapi yang dilapor atas penjualannya atau bahkan nggak lapor bisa jadi itu apoteknya nggak dilaporin pajaknya bisa ketahuan nggak bisa karena apa si apotek ini si PBFPTX ini ketika menjual barang ke Dokter Ahmad pasti dia akan mengeluarkan faktur pajak. Nah faktur pajak itu nanti saya sedikit singgung korteks. Di korteks itu kita akan ketahuan berapa sih yang kita belanja yang karena hubungan dengan PPN tadi. Meskipun kita nggak PKP. PKP itu artinya kita itu dikukuhkan sehingga kita harus menyelenggarakan PPN. Tapi si dokter Ahmad ini tidak mengindahkan mengenai belanjanya itu. Nah, otomatis dapat surat cinta gara-gara loh selama ini belanja sama si BBPTX ini kamu 1 tahun sekian gitu ya. Tapi kamu nggak pernah ngelaporin apakah itu bagian dari praktek dokter obatnya atau memang dijual gitu. Nah, ketika dilihat jumlah penghasilannya sebagai dokternya cuma masukin jasa, nggak pernah masukin penghasilan obat, ya otomatis kan jadi pincang gitu ya penghasilan dari jasanya mungkin setahun cuma 1 miliar tapi padahal penghasilan dia dari menjual obat belanja aja ketahuan lebih dari 4 M gitu misalnya otomatis itu akan ketahuan itu yang disebut dengan ketika si dokter Ahmad ini pasti berhubungan dengan pajak sama juga si dokter Ahmad iseng-iseng bikin apa main saham gitu ya dia punya saham di sebuah perusahaan dia dapat dividen nah dividen itu pun sebenarnya hari ini perlu dicermati karena banyak sekali apa namanya sekuritas itu tidak mengingatkan si dokter Ahmad ini bahwa ketika dia mendapatkan dividen itu punya tugas namanya reinvestasi, melaporkan e-reporting investasi atas dividen yang sekarang ini dibebaskan nggak kena pajak, tapi punya tugas yaitu ketika dia nggak melaporkan pajaknya atas dividen, nggak melaporkan dividennya diinvestasikan di bentuknya namanya e-reporting investasi, maka dia akan kena pajak 10%. Surat cinta datang lagi gitu ya. Balik lagi, itulah kenapa seorang dokter aja nggak bisa lepas daripada hubungan dengan pajak. Kecuali aku nggak tahu ya, kalau misalnya Pak dokternya tinggalnya di desa kali ya. Gitu ya, oke.
Bisa aja, setahu saya kemarin saya banyak handle orang pribadi, yang baru praktek dokter aja udah dapat putih potong ya, otomatis nggak akan bisa lari. Nah, subjek objek. Nah, ini yang penting ya. Subjek itu di Indonesia berlaku dua jenis. Yang pertama adalah subjek sebagai orang pribadi dan sebagai badan usaha. Dalam hal ini kita masih bicara orang pribadi nih, belum bikin badan usaha. Nanti kalau ngomong badan usaha nanti saya akan bahas di belakang. Orang pribadi sebagai dokter punya dua, yaitu ketika menjadi model orang pribadi sendiri atau dia menjadi model keluarga. Artinya si istri yang mungkin dokter juga atau bukan dokter, punya penghasilan pokoknya, tetap itu harus dilaporkan jadi satu. Karena ketika suami ini yang bekerja dan istri bekerja dan dia tidak memilih terpisah. Jadi ada pilihan memilih terpisah, artinya punya BP sendiri istrinya, atau memang punya perjanjian pisah harta, memang diwajibkan punya BP tersendiri. Jadi antara dua hal itu, akhirnya si bapak dokter ini tadi, namanya dokter Ahmad tadi, ya punyanya BPP dia sendiri. Sedangkan si istri punya sendiri, jadi itu terpisah. Tapi kalau si istri itu tidak terpisah, tidak bisa harta, apapun yang diperoleh dari penghasilan si istri, bahkan anak, bukan cuma istri, anak ya. Jadi NPWP itu berlaku NPWP keluarga yang mana penghasilannya satu keluarga, termasuk hartanya yang dilapor itu ya harta istri masuk di SPT kita. Jangan mentang-mentang kita titipin duit ke istri, jadi kita laporin kecil. Nggak bisa, sama aja. Karena di dalam prinsip perpajakan itu berlaku yang namanya satu kesatuan ekonomi suami istri, meskipun dia bisa harta ataupun memilih terpisah. Jadi otomatis termasuk juga anak-anak. Sepanjang dia masih belum cukup umur, ada loh anak-anak yang udah jadi YouTuber, mungkin jadi model, entrepreneur. Sekarang banyak ya anak-anaknya. Haryanto Kadani aja udah udah pinter jadi konten kreator gitu ya. Itu semua kan punya penghasilan nanti, apalagi kalau di endorse gitu ya. Itu sih memungkinkan anak-anak pun juga punya penghasilan. Jadi pastikan semua itu dilapor dalam penghasilan anak apa namanya si kepala keluarganya ini. Itu ya. Kalau badan usaha ya apapun yang terjadi bentuk badan usaha itu memang akan punya kewajiban perpajakan. Objek pajak sekarang. Objek pajak itu saya garis bawahi bahwa bukan atas harta, tapi atas penghasilan. Jadi kalau terjadi tax amnesty itu adalah perlakuan khusus yang mana terjadi disebut dengan capital gain tax karena perlakuan banyak orang yang tidak pernah melaporkan penghasilan sehingga punya harta. Itu jadi perlakuan khusus aja. Sesungguhnya kalau kita rutin tiap tahun kita dapat berapa ya kita lapor apa sehingga dari segala kemampuan ekonomi yang nambah baik yang diterima yang masuk rekening ataupun yang diperoleh itu artinya baru baru ini akan dapat atau yang diperoleh bisa jadi dari hibah dari warisan itu semua harus dilaporkan apapun yang didapat dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi Indonesia ini berlaku worldwide ya. Jadi ketika misalnya penghasilannya itu di luar Indonesia ini ada, itu harus dilaporkan. Jadi nggak bisa nggak, meskipun di sana berlaku sudah ada pajak yang sudah dipotong di negara sana, itu tetap akan punya potensi yang harus dibayarkan di Indonesia. Nah nanti ada tuh tips-tipsnya gimana caranya pajaknya lebih murah. Karena di luar Indonesia itu berlaku pajak yang lumayan mahal gitu ya. Yang bakal dikonsumsikan dan nambah nih kekayaan, bisa beli rumah, bisa beli mobil lagi, bisa tabungan nambah, bisa investasi. Tentunya itu apapun yang jadi kemampuan ekonomi dalam bentuk apapun dan dalam nama siapapun gitu. Misalnya kita dalam nama istri, nama anak itu tetap harus dilaporkan. Jadi segala macam yang kita dapat itu lapor. Kita harus laporkan semuanya baik dalam bentuk passive income maupun active income harus laporkan. Ada yang beberapa produk di passive income itu sudah nggak kena pajak lagi karena sudah final pajaknya. Ada yang memang bisa kita laporkan dengan bebas pajak dan itu ada teknik-tekniknya yang perlu kita dalami hari ini. Itu merupakan tax planning. Jadi karena kita nggak ngerti, jadi kayak sebagian dilapor, sebagian nggak dilapor. Padahal sebenarnya harus semua lapor supaya kita menjadi orang yang peace of mind ya, kita enak tidur. Nah, Bu sedangkan Feni, objeknya tadi kan boleh sudah nanya, Bu? sumbernya dari sebuah penghasilan. Nah, nanti kalau misalnya penghasilan itu ternyata ada yang kena objek pajak, ada yang non objek pajak, artinya bebas pajak, enggak kena pajak. Itu aturannya ada di pasal 4 ayat 3. Di pasal 4 ayat 1 itu yang tidak final, artinya yang progresif. Kalau yang final itu di pasal 4 ayat 2 yang artinya
kena pajaknya satu tarif yang sudah selesai, nggak perlu diakumulasikan dengan penghasilan lain. Sedangkan yang tidak final, inilah yang menyebabkan pajaknya tinggi karena tarif progresif kita itu kan lumayan tinggi sampai dengan 35%. Nanti saya akan tunjukkan di sini berapa sih pajaknya kita. Saya rasa juga Bapak Ibu dokter juga udah tahu ya pajaknya bakal gede gitu. Terus kewajiban melapor. Kewajiban melapor itu seperti apa sih? Nah, saya gambarkan seperti ini. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini ada yang tinggal di luar atau tinggal di Indonesia, tapi yang pasti ketika kita sebagai SP itu subjek pajak kitanya, objek pajak itu penghasilan kita, kalau dalam negeri DN, kalau luar negeri LN gitu ya. Nah, ketika kita di Indonesia, penghasilan kita cuma di Indonesia tok, atau kita di Indonesia tapi penghasilan kita semuanya di luar, atau bahkan kitanya tinggal di luar tapi penghasilan di Indonesia, atau bahkan semuanya kita di luar. Nah, mana yang punya kewajiban penting untuk melapor? Ternyata yang bebas Pak melapor hanya yang ketika kita benar-benar tinggal di luar, artinya meninggalkan lebih dari 183 hari dari Indonesia. Jadi ada sih, kemarin saya banyak klien saya yang 5 bulan tinggal di Indonesia. 7 bulan tinggalnya di luar negeri gitu. Nah itu boleh nggak melaporkan pajak dan dia sama sekali nggak punya tuh penghasilan yang dari Indonesia. Dia nggak punya kewajiban untuk melapor. Tapi buat kita semua yang ada di Indonesia, either up, misalnya kita hanya tinggal di luar, sebentar sering-sering di luar, tapi penghasilan kita selalu datang dari Indonesia, itu harus punya kewajiban untuk melapor di Indonesia. Jadi itu ya, buat. Terus cara melapor itu ada 3 macam. Cara yang kita harus pakai self assessment, artinya kita ngitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Sedangkan official itu ditentukan oleh negara, contohnya tadi yang PBB, pajak STNK. Nah, yang namanya withholding itu adalah tugasnya memungut. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya kalau udah punya klinik, udah punya karyawan, itu nanti akan menjadi withholding. Artinya meskipun itu sebagai orang pribadi. Nah, nanti ada tax planningnya. Yang baik adalah ketika kita memang mendingan dipisah atau tetap digabungin gitu. Nah, withholding adalah tugas ketika kita sudah punya usaha lain, yang artinya kita harus memungut pajak orang lain. Jadi itu biasanya sih badan usaha, tapi hati-hati yang cortex. Sekarang sudah disatukan. Seorang pribadi ketika dia sudah menjalankan cortex, itu bakalan pajak BPA 21, motong pihak lain atas sewa, motong pihak lain atas BPA 23, 22 dan segala macam itu bakalan dari tanggung jawab kita orang pribadi juga yang dulunya tugas itu adalah di badan usaha. Jadi mau nggak mau kita mesti tahu tuh. Kalau nggak salah. Jadi kewajiban melapor itu kalau atas penghasilan sebenarnya cuma 2 kan, SPD tahunan dan bulanan. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak punya tugas untuk memungut pihak lain atau withholding, withhold itu menghold gitu ya, menghold uangnya orang yang kita bayar jasanya, misalnya karyawan kita, suster gitu ya. Nah, suster itu kalau kita sudah memperkaryakan dia dan dia punya gaji yang memang lebih dari 4,8, akan punya kewajiban untuk memotong SPT masa PP 21-nya. Atau masa itu artinya bulanan, dibayar dilapori setiap bulan dan di akhir tahun baru dilaporin. Kalau PPh pasal 42 ada yang lain, ada yang nggak perlu tahunan. Jadi sebenarnya kewajiban kita yang tahu sekarang kan cuma SPT tahunan aja ya di orang pribadi. Kalau badan beda ya, dia selalu akan harus ini. Itu harus udah pakai ilmu kudu ya, nggak boleh enggak gitu, nggak boleh nolak gitu. Harus melaporkan ini. Ketika nggak ngelapor ya dapat surat cinta, dapat denda gitu ya. Sedangkan orang pribadi tugasnya cuma ngelapor ini aja. Tapi dengan adanya Cortex, cepat atau lambat kita pasti punya kewajiban yang seperti badan usaha, yaitu yang perlu kita tahu hari ini. Ditambah lagi kalau kita ternyata menyelenggarakan PPN atau di PKP ya. PKP itu beda lagi, itu nggak ada hubungan sama pajak penghasilan. Jadi jangan berpikir, saya itu sudah bayar pajak gitu misalnya. Ada yang ngomong, saya sudah bayar PBB setiap hari, emang saya harus bayar pajak lagi? PBB itu lain. PBB itu pajak atas tanah yang kita miliki, atas bangunan yang kita miliki, nggak ada hubungan atas penghasilan yang kita peroleh gitu. Jadi itu tetap harus bayar, porsinya masing-masing. Kalau PPN artinya kita bayar atas penambahan nilai dari setiap kali yang kita jual gitu ya. Apotek kita contohnya itu menjual, itu kena PPN maka harus ditambahkan dan itu ada laporan bulanan, ada masa, ada juga yang tahunan gitu. Kalau pemungut itu artinya ketika kita bertransaksi dengan bendaharawan atau dengan perusahaan negara gitu. Jadi PPN ini ada kisah sendiri jadi itu harus dipilih jadi PKP. Maka saya sih nggak menyarankan orang pribadi lapor PKP karena PKP jadi berkewajiban panjang. Kita nggak ngelapor 1 bulan aja dendanya 500.000. Lumayan sih, sangat memberatkan. Jadi kalau PKP harusnya bikin dalam bentuk badan usaha. Itu sih saran ya.
Nah, skemanya kalau yang namanya pada waktu self assessment itu seperti apa? Kita akan mengajukan NPWP. Sekalipun NIK sama dengan NPWP, bukan berarti kita nggak mengajukan untuk membuat NPWP, tetap harus. Walaupun NPWP sekarang sama dengan NIK kalau baru bikin ya. Yang sudah bikin lama pun sekarang kita bisa mengambil dokumennya untuk bentuknya sama dengan nomor NIK. Atau dikukuhkan untuk menyelenggarakan PPN. Terus kemudian kita hitung sendiri, kita potong sendiri, kita bayar sendiri, dan akhirnya kita store ya kan ke bentuk e-billing, sekarang bentuknya SSP itu. Terus kita lapor. Nah, dari lapor itu bentuknya namanya surat pemberitahuan atau SPT. Nah, dari situ pun semua tetap ada otoritas dari Dirjen Pajak untuk memeriksa atau mengungkapkan apa yang kita lapor udah bener apa enggak sih gitu. Yang dibayar sudah hitungannya bener apa enggak, kelebihan atau juga malah kurang gitu. Tentunya itulah yang disebut dengan kita pun melaporkan apa aja tujuannya buat BIS F6, tapi tetap ada otoritas. Ya tadi itu sekali lagi menghitung, memperhitungkan artinya bukti potong yang dipotong oleh rumah sakit. Kalau Bapak dokter sekarang kerja di sebuah rumah sakit atau sebuah klinik yang mengeluarkan bukti potong. Nah, bukti potong itu diperhitungkan sebagai kredit pajak. Jadi, total yang kita peroleh dalam 1 tahun kita hitung semua. Terus kemudian ada tarif tertentu buat dokter, terus menjadi berapa sih kurang bayarnya, dipotong PTKP dan segala macam. Jadi kurang bayar berapa. Setelah itu, oh ya saya dipotong sama rumah sakit, ada bukti potongnya harus dikumpulin, jangan sampai hilang. Puji Tuhan sih hari ini kita sudah mulai dipermudah oleh Cortex. Bapak Ibu bisa buka Cortexnya masing-masing yang sudah dapat potongan dari rumah sakit, itu sudah bisa diunduh. Bukti potongnya sudah langsung kerekam. Nah ini enak, dulu kan enggak. Jadi sifatnya namanya bahasanya pre-populated atau otomatis kerekam. Jadi tinggal langsung ada datanya di Cortex. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin harus administrasi sendiri, ngumpulin sendiri, kali ini tinggal buka Cortex. Bisa diunduh dari situ menjadi pemotong pajak. Jadi kalau pajak terutang dipotong kreditnya, ternyata gedean kreditnya, gedean pajak terutangnya, maka jadi kurang bayar. Kalau bisa sih nihil. Kalau zaman dulu sih dokter-dokter yang penghasilannya nggak sampai gede-gede banget sih, ataupun yang itu biasanya agak hampir nggak ada resiko kurang bayar. Tapi hari ini udah berbeda ya aturannya. Jadi ini nihil kalau sama. Kalau kurang jadi lebih bayar. Nah ini yang harus dihindari karena apa? Diperiksa gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada pengembalian pendahuluan atas lebih bayarnya. Jadi sudah diberikan fasilitas juga di Cortex. Dan setelah kita bayar kita lapor sendiri. Jadi itu penting ya. Terus kemudian, nah tadi ya self assessment sudah daftar, hitung, bayar, lapor. Tapi ada otoritas tadi dari pihak kantor pajak yaitu pengawas dan auditor yaitu pemeriksa akan meneliti dan mengkonfirmasi bahkan mengklarifikasi. Bagi kalau ada surat cinta itu dari AR datangnya. Tapi kalau dari yang sifatnya sudah tulisnya pemeriksaan, ya itu pasti diminta data yang sangat lengkap. Ada pemeriksaan tujuannya macam-macam. Ada yang tujuan karena kecurigaan, ada tujuan karena cuma sampling gitu ya. Nah, ketika pemeriksaan itu sampai menuju ke bukber, artinya kasusnya sudah berat. Jadi ada penyelewengan PPN yang jumlahnya besar tuh biasanya. Kemarin saya waktu pandemi juga riwariwi ke tempat, ini di Dirjen Pajak Pusat. Jadi saya riwariwi waktu pandemi kemarin ketemu sama penyidik nih. Banyak sekali kasus-kasus yang orang yang termasuk investasi bodong itu kan dia transaksinya besar-besar dan dia nggak ngelapor pastinya ya investasi bodong itu. Dan akhirnya ketangkep semua karena dari si penyidik ini. Taunya dia kan banyak ya orang pakai rekeningnya pembantunya, supirnya buat masukin rekeningnya. Dan itu dipanggil semua. Ini transaksi apa? Transaksi bosnya. Yang dipanggil ya bosnya, bukan si supirnya gitu. Nah, yang klien saya kena panggil cuma gara-gara udah investasi bodong, udah rugi, nggak balik uangnya. Tapi kenyataannya dia harus mempertanggungjawabkan ini transaksi apa. Dipanggil lah. Ya walaupun nggak bayar pajak apa-apa, tapi dipanggil aja udah syok duluan kan. Jadi akhirnya ya saya jelaskan ini investasi bodong dan orang yang memang nggak kembaliin gitu. Jadi cuma sebagai saksi, kamu transaksi ke siapa? Dan bahkan klien saya bilang, saya nggak kenal sama dia gitu. Nah itu lucu banget ya. Yang dia cuma direkomendasiin sama temen, percaya aja terus mau main masukin investasi bodong. Jadi kita mesti hati-hati juga. Itu aja udah ketangkap ya Bapak Ibu, apalagi mereka yang termasuk di dalam investasi bodong. Juga ada yang PPN-PPN yang kita misalnya lapornya kita kecilin. Sekarang sudah mulai nggak ada sih jual beli PPN, udah nggak boleh. Nah itu pasti masuk ke penyidikan. Dan intinya kalau kita sampai ke ranah 2 ini pun juga masih nggak selesai, itu kita bisa maju ke pengadilan pajak. Biasanya menang sih, kadang-kadang kita dapat fiskus yang nggak nyenengin gitu ya, yang mereka lumayan nyebelin. Saya pernah dapat itu, perusahaannya omsetnya 4 miliar, dendanya 2 miliar, itu nggak mungkin lah ya. Langsung saya maju ke pengadilan pajak, dan akhirnya saya menang gitu ya. Jadi intinya
ini ketemu oknum yang nggak benar, kalau di pengadilan pajak pasti menang. Jadi mudah-mudahan kita nggak ranah sini lah, nggak enak banget kalau udah sampai ke sana, repot karena setiap 2 minggu dipanggil ke pengadilan pajak. Terus kemudian bisa nggak NPWP ditutup? Bisa. Memang kalau orang pribadi itu harus meninggal gitu ya. Tapi bisa kalau untuk istri-istri yang pengen menjadi satu. Tapi hari ini pun ketika ngaktifin Cortex, si istri akan punya NPWP sendiri yang disebut dengan NIK dia itu. Jadi, tapi dia boleh memilih non efektif. Kalau dia nggak mau lapor atau penghasilannya semua dilapor dari si suami, boleh gitu ya. Ketika dia memang mau dilaporkan nihil, ya boleh juga. Ketika mau ditutup ya, karena memang memilih terpisah, misalnya dia mau lapor sendiri-sendiri karena terpisah juga boleh. Jadi atau kalau dia memang mau digabungkan ya dihapuskan NPWP. Tapi hari ini sepertinya semua istri kalau memang harus punya bukti potong, mau bikin potong pajaknya itu dengan nomor NPWP dia, walaupun dia itu gabung dengan suami, sekarang pun harus diaktifkan di Kotek dan punya nomor NIK sendiri. Karena kepentingan NPWP adalah NIK. Jadi seperti itu ya. Kalau perusahaan sih beda ya, harus benar-benar dilikuidasi ke notaris selama 6 bulan, kemudian dapat surat. Memang dia umumkan ke koran bahwa perusahaan ini nggak ada apa-apa, ya akan ditutup dan dari hasil penutupan likuidasinya baru dibawa kantor pajak baru ditutup. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mau ditutup, klinik yang mau ditutup, itu balik lagi lakukan yang namanya buat ke likuidasi ke notaris dulu. Nah, ini cabut PNBP istri itu kalau nggak ada perjanjian bisa harta itu saran ya, saran. Tapi jika digabungkan penghasilannya ini syaratnya di bawah 4,8 M. Kemarin ada yang di seminar saya nanya, dokter yang penghasilannya lebih dari 4,8 M gara-gara digabungin suami istri. Nah, itu saran bikin PNBP sendiri. Karena kalau digabungin lebih dari 4,8 M tidak boleh menggunakan norma perhitungan yang simpel hitungan yang sekarang saya mau jelaskan ini. Jadi ada aturan bahwa keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomi sehingga cukup satu NPWP kalau memang kita di bawah 4,8 M. Bila belum menikah, sudah punya NPWP, maka ketika gabung sama suami boleh dicabut. Tapi itu sih hari ini nggak perlu dicabut pun tinggal mengaktifkan dan kemudian dibuat non efektif. Sekarang non efektifnya pun gampang, tinggal klik, nggak kayak dulu. Dulu tuh mesti ke kantor pajak dan segala macam. Nah, kembali lagi ke penghasilan. Penghasilan tadi kan saya sudah jelaskan ya, ada yang merupakan objek artinya kena pajak, yang bukan objek enggak kena pajak. Yang pasti yang gampang sih warisan, hibah, berbagai macam keuntungan dari firma, dari CV, dari asuransi itu bebas pajak semua. Ataupun penghasilan-penghasilan yang didapat dari reksadana, itu semua bukan objek pajak. Nanti saya akan jelaskan di ada slide-nya sendiri. Nah, sekarang yang kena pajak itu ada yang tidak final. Nah, Bapak Ibu pasti posisinya di sini nih, pekerja bebas, kecuali juga sebagai direktur sebuah rumah sakit gitu kan, dapat gaji sebagai karyawan, juga praktek jadi dokter. Nah, ini dua pekerjaannya. Jadi sebagai pegawai iya, pekerjaan bebas iya. Atau juga punya dagang yang tidak final, artinya dagangnya itu dilaporkan dari keuntungan rugi labanya. Nah, itu semua akan dari penghasilan yang dipotong PTKP itu akan jadi penghasilan neto. Tarifnya itu kena ke progresif di pasal 17. Jadi ini yang kalau saya sebagai tax plannernya Bapak Ibu, saya akan bilang ini tuh dikecilin nih. Kalau bisa dihindari sekecil mungkin. Tapi kalau sebagai dokter ya nggak bisa nolak ya. Memang penghasilannya memang sebagai profesional di situ termasuk saya. Saya juga sebagai profesional penghasilan saya di sini gede banget, kurang bayarnya tahun ini bisa hampir 100 jutaan gitu ya kan Bapak Ibu. Pastikan ya memang mau nggak mau kalau yang itu nggak bisa nolak. Nah, untuk penghasilan yang final sekarang, namanya final ya, namanya final itu udah selesai gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ada punya ruko, tanah, dan bangunan, disewain nih. Nah, disewain pilih yang mana? Ada posisi ketika Bapak Ibu nggak ngelapor di final, akan menjadi penghasilan yang progresif. Makanya baiknya kita disiplin untuk membayar pajak sewanya. Sama juga waktu jual tanah dan bangunan. Nah, ini opsi yang perlu dicermati bahwa ketika Bapak Ibu punya rumah dijual, dulu beli 1 M, sekarang laku 3 M. Banyak ya rumah-rumah yang orang-orang yang suka beli tanah dan bangunan itu berharap nilainya tinggi. Memang benar sih laku 3 M, berarti kan untung 2 miliar nih. Tapi terus kemudian ketemu notaris, ketemu sama pembeli. Dia bilang, pajaknya biar murah, jangan dilapor 3 M ya. Dilapor 1 M setengah aja. Kalau dilihat dari PBB-nya itu cuma 1 M lebih dikit. Udah ditambahin dikit lah, 1,5 M ya gitu. Nah, ibu bilang, oh iya, iya benar-benar, udah lapor segitu aja. Nah, padahal pajak atas jual tanah dan bangunan itu sifatnya final. Artinya berapapun, nggak ada yang namanya capital gain tax atau keuntungan dari 2 miliar itu kena pajak. Nggak kena. Kena pajaknya pun total. Pokoknya
pajak atas menjual yang namanya PPHTB, pajak pelepasan hak tanah dan bangunan, ya udah bayar 2,5% dari, kalau saya jadi konsultan ya pasti saya bilang udah bayar 3 miliar, itu dikali 2,5. Kenapa? Kalau misalnya dilapor 1,5, kebayang nggak 1,5-nya mau jadi apa? Mau pilih tidak non final, yang artinya kalau digabungkan dengan penghasilan sebagai dokter, kena tarifnya gede banget, bisa sampai 30 bahkan 35% kalau sampai dengan di atas 5 miliar. Nah, ini kalau mau cara smart adalah ya udah bayar aja 2,5% dari jual tanah dan bangunan. Gitu ya. Kalau misalnya dia bilang ya udah notarisnya ngatur cuma 1,5 gimana dong? Ya udah 1,5 M-nya bayar sendiri 2,5%. Itu caranya ya. Ini salah satu tes planning yang saya sudah terapkan ke banyak orang yang mana orang banyak nggak ngerti gitu. Nah, ada satu lagi usaha. Tadi kan ada yang dokter, usahanya klinik, usahanya juga apotek, tapi masih kecil nih. Belum lebih dari 4,8 M. Masuk dalam kriteria UMKM. Silakan laporkan di final. Yang mana kalau masih dinempel di pribadi, dipotong 500 juta pertama dulu dikali 0,5%. Jadi kalau misalnya belum mencapai 500 apotek jualannya ya belum bayar 0,5, tapi kalau udah lewat baru bayar 0,5 dari penjualan kotor sekali lagi ya. Nah, kalau misalnya si Pak Dokter ini ternyata istrinya jadi pegawai dari perusahaan, dapat putih potongnya sebagai karyawan. Itu namanya putih potong 1721A1. Nah, itu sebaiknya dilaporkan juga di final. Jangan NPWP istri bikin sendiri, karena jadi ada penghasilan penggabungan. Jadi ini tarifnya tunggal, yang pasti berdasarkan tarif yang ditentukan udah selesai. Nggak ada gabungan sama ini. Itulah yang disebut dengan penghasilan final. Jadi kalau kita cara smartnya, kita harus pilih nih penghasilan kita. Mana sih yang merupakan bukan objek pajak, mana sih yang merupakan final, dan yang diminimal adalah penghasilan yang non final. Jadi itu ya. Terus kemudian orang pribadi, mana sih yang disebut dengan akhirnya dia menghitungnya menggunakan pembukuan atau pencatatan. Jadi ada dua istilah ya, pencatatan itu artinya mencatat doang penghasilannya, yaitu penghasilan atas yang dia terima bruto setiap bulan, setiap harinya. Kalau pembukuan berarti menggunakan yang ada akuntingnya, ada jurnalnya, ada laporan keuangan yang di hasilnya, ada buku besar, itu namanya pembukuan. Nah, pastinya kalau sebagai seorang orang pribadi yang paling simpel ya nggak usah bikin pembukuan, karena kan berarti kita harus manggil tenaga accounting gitu ya untuk membuat itu. Jadi paling simpel tuh dikasih cara gampang namanya pencatatan. Jadi kalau sebagai seorang usahawan, tergantung peredaran brutonya berapa. Kalau dia, jadi semua patokannya pakai 4,8 M ya. Di bawah 4,8 M dia bisa menggunakan UMKM yang final 0,5 tadi. Tapi kalau di atas 4,8 M itu sudah mutlak dia harus menggunakan apa namanya PKP, apa dia harus di PKP dulu. Terus dari penghasilannya bikin rugi laba yang dari keuntungannya bersih dipotong PTKP baru kena tarif. Tapi sekali lagi ini pasti digabung nih sebagai seorang pengusaha pasti digabung sama penghasilannya dokter. Nah, itu yang perlu dihati-hati caranya tax planning itu mesti gimana. Sedangkan kalau misalnya sebagai dokter nih sekarang ya pekerjaan bebas, itu juga sama. Kalau total omsetnya lebih dari 4,8 M wajib menggunakan pembukuan. Karena memang seperti itu kriteria daripada peraturan pemerintah dari kantor perpajakan ini. Kalau di bawah berarti dia boleh pakai norma perhitungan saat ini normanya adalah 50% dari total. Jadi dapat diskon 50%. Itu namanya pencatatan baru dikali tarif. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah lewat dari 4,8 sebagai dokter seorang tunggal ya mau apa boleh buat. Tapi sarannya adalah si istri supaya nggak digabung lebih dari 4,8 karena ada istri, mendingan istri punya masing-masing supaya nggak disuruh pembukuan. Gitu ya. Kalau misalnya digabungkan lebih dari 4,8 M tadi ya, saya saran mesti tidak dibuatkan jadi penghasilan. Yang pasti seorang dokter nggak bisa tuh penghasilannya mau dimurahin 0,5 jadi badan seperti badan usaha seperti UMKM nggak bisa ya. Yang pasti wajib pembukuan jadi pastikan dari si istri ini mendingan bisa NPWP. Nah ini tarifnya nih Bapak Ibu udah pernah tahu dong ya. 60 juta pertama 5%, 60 sampai 250 15, sampai dengan 525. Makin lama makin gede kan, sampai dengan 5 miliar 30%. Sampai dengan di atas 5 miliar 35. Jadi otomatis ini hanya cara ngitung pakai gampangnya, tapi apa namanya paling gampang ya satu-satu ya boleh gitu ya. Oke, saya langsung lanjut ke ini ya, ke menggunakan PMK 168 yang mana penghitungannya sebagai dokter profesional. Ini ada peraturan terbaru lagi ya Oh, bahwa gitu ya. Terus, dia buat Bu dokter ada yang tanya. Noah, Oke, saya lanjut ya.
Sebelum ke lanjut berikutnya, saya mudah-mudahan jam 6 kita bisa selesai ya. Nah, itu untuk norma perhitungan. Itu tadi kan ada aturannya di bawah 4,8 M dan dikali prosentasenya 50%. Itu di per 17, jadi gampang. Yang mana ini seorang dokter kewajiban untuk mengajukan surat NPPMPN, jadi memberitahukan. Jadi kalau 3 bulan pertama nggak mengajukan, itu akan kayak ada denda gitu, kayak ada, oh kamu nggak berlaku, nggak bisa pakai NPPN. Nah itu padahal kita sendiri sebagai dokter. Jadi ini pastikan orang yang menggunakan 50% sebagai dokter tuh harus mengunduh ini. Ambilnya di mana? Kalau dulu di profil DJP seperti ini, masuk ke profil, ke layanan, ke SBP. Tapi sekarang ini udah nggak bisa di otak-atik di Cortex. Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya. Terus BPOP pekerjaan bebas juga umumnya kan pakai pencatatan yang pasti, yang paling simpel ya kan kita mana sih sebagai dokter harus nyatetin berapa sih saya dapatnya, berapa sih saya keluarin biayanya buat suster mungkin buat transport kita beli obat, ribet kan. Sedangkan dikasih cara gampang, shortcutnya adalah menggunakan pokoknya 50% di diskon gitu ya dari total penghasilan kotor kita. Tapi yang pasti dalam 1 tahun itu Januari sampai Desember yang dipotong dari BP1 itu harus kita simpan merupakan kredit pajak penghasilan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kerjanya sebagai karyawan, itu butuh potongan itu cuma 21A1. Ini kalau bisa ini sedikitin. Nah, sedangkan kalau yang ini butuh potongan 1721 Romawi 6. Nah, contohnya untuk melaporkan norma adalah sebentar. Ini saya ada note. Yang pastinya bukan 30%, tapi 50% yang pekerjaan bebas diisi di sini. Misalnya 3,5 M kali 50% jadi 1,750. Kalau 30% ini usaha lain ya, orang pribadi hanya itu. Jangan lupa di bagian pencatatan ini diklik. Jadi kalau Ibu ngisi e-form sekarang, diklik pencatatan. Jadi Bapak Ibu dokter harus mengisi pakai 1770 ya, nggak bisa pakai 1770S. Dan ini peraturan terbaru di 158 ini bahwa sekarang ini dianggap sebagai dokter itu yang penghasilannya bukan pegawai karena profesional. Maka diterapkannya adalah penghasilan total brutonya dikali 50% kali tarif. Nah, tarifnya kalau yang tadi 60 juta pertama. Jadi kalau penghasilan brutonya dibagi dikali 50% berarti 120 juta dikali 50% 60 juta sampai dengan 60 masih tarifnya 5%. Begitu lebih dari 50 juta, 100, lebih dari 60 juta yang 50%-nya itu akan tarifnya naik lagi, yang mana progresif. Nah, di PMK 168 ini yang jadi masalah, dulu itu penghasilan brutonya dikumulatif. Maka ketika Bapak Ibu laporkan ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar cuma dikit gitu ya. Sedangkan sekarang bahayanya mulai 2024 ini berlaku PMK 158 nggak diakumulasi lagi, nggak dikumulatif lagi. Sehingga setiap bulan dianggap baru. Nah, contohnya seperti ini gampangnya ya. Jadi seorang dokter U gitu ya, 50% dari 400 juta maka 200 juta. Maka yang kena tarifnya itu 60 juta pertama 5%, sisanya dari 60 berarti 140 kenanya 50%. Itu yang disebut dengan progresif dari tarifnya. Tapi kan nggak setiap apalagi kalau kita kerja praktek di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, mungkin per rumah sakit belum tentu nih mencapai lewat dari 120. Otomatis semua rumah sakit motongnya itu cuma 5%. Padahal kalau digabung lebih daripada harusnya akumulatif seperti ini yang dilaporkan di SPT tahun lalu gitu ya. Tahun lalu pakainya cara motongnya rumah sakit seperti itu. Sehingga kurang jadi sadar cenderung nggak kurang bayar banyak sih sebenarnya gitu. Tapi sekarang gara-gara apa tuh namanya pakai PMK 158 itu sudah ya caranya tadi tuh nggak diakumulatif ya. Maka akan jadi kurang bayar gede banget. Ada yang Bapak Ibu yang sudah ngitung pajaknya sendiri hari ini? Ada yang kaget nggak kena potong pajaknya banget? Nah ini contoh ya, ada Bapak dokter Tuan R yang kerja di sebuah rumah sakit, dia dapat penghasilannya setiap bulan seperti ini. Kebetulan satu rumah sakit dulu lah ya, biar nggak pusing. Nah, kalau dihitung, dia setiap bulan dikali 50%, oh ini belum mencapai 100, belum mencapai 60 juta. Tarifnya 5%. Bulan kedua, oh belum mencapai 60 juta, masih 24. Karena dilihatnya per bulan, dia nggak diakumulasi ke bulan berikutnya. Di bulan Maret kalau di total 23 tambah 24 tambah 22 harusnya lebih dari 60. Harusnya tarifnya itu bukan 5% tapi 15. Di tahun lalu iya kayak gitu. Tapi tahun ini enggak, flat semua. Karena selama enggak lebih dari 60, maka dia tarifnya 5%. Nah, ini jadi bahaya nih. Padahal kalau digabung di sini di tahun ke bulan Maret aja harusnya April ini udah kena tarif 15.
sampai dengan kalau digabung ini semua udah 120 sampai 200 di sini aja udah harusnya tarik ke 25. Tapi gara-gara sistemnya adalah penghitungnya flat, jadi baru kecil-kecil, akhirnya kurang bayar di akhir tahun gitu ya. Ini baru 500 doang nih. Ini 502, ini kalau dihitung 50% tarifnya 262. Anggaplah dia K3 lah ya, 22,5 gitu anaknya 3, maka PTKP 22,5. Sorry, PTKP 72 sehingga sisanya dari 262 dikurang 72 190. 190 itu tarifnya disesuaikan dengan tarif pasar 17, 60 juta pertama 5%, 130-nya 15%. Maka total pajaknya harusnya 22,5. Dia harusnya tarif 22,5, tapi dipotong sama rumah sakit kan cuma 13,1, jadi kurang bayar 9,4. Maka sarannya supaya tahun depan nggak kena denda pajak gara-gara kelebihan bayar, karena apa namanya tiba-tiba akhir bulan bayarnya langsung akhir Maret ini ya seperti sekarang bayar gede ya. Kalau bayar 9 juta mungkin Bapak Ibu bisa. Tapi kalau bayar sampai 90 sampai 100 pasti shock kan. Nah, sarannya nanti kita menyelenggarakan yang namanya dibagi 12 per Maret itu nyicil. Jadi 9,4 dibagi 12. Ketika Bapak Ibu ngisi di SPT 1770 itu akan ada pilihan kliknya gitu ya. Nanti otomatis akan keisi berapa yang tiap bulan dilapor. Nah, contohnya si ini dokternya dokter R ya. Sekarang si istrinya itu dokter W gitu ya. Dokter W itu kebetulan ini penghasilan lebih gede ini dokternya. Nah, di sini kita lihat ada satu ketika dia dapat potongannya di 75 juta ini sebagian kena 5%, sebagian kena 15. Sama juga yang di sini nih. Maka pajaknya di sini. Tapi pun ketika dipotong, ketika dilapor akhir tahun, dia tuh kurang bayarnya sampai 81 juta Bapak Ibu. Wow, syok juga ya, bayar pajak 80 lagi. Nah, nanti tahun depan, ini ya syoknya cukup tahun ini aja lah gitu, jangan dilanjut-lanjutin gitu. Tahun depan bisa mulai dicicil per Maret besok, begitu udah selesai lapor, hitungannya berapa. Per Maret besok yang dibayar April, silakan ngangsur namanya PPh 25 per masa, per bulan, itu bulan Maret, bulan April, sebesar ini, supaya nanti 81 juta akhir tahun depan, itu nggak bikin shock. Ini tarifnya ini, kan ya kan, kalau dia sudah 588, tarifnya segini, gitu. Itu ya. Nah, ketika digabung, karena ini suami istri, ya kan, si suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri, ya nggak apa-apa sih, boleh, nggak dilarang, tapi pasti ada yang namanya pengisian PHMT atau pengisian memilih terpisah atau pisah harta. Ada penghasilan penggabungan. Digabungkan dulu nih, totalnya berdua, itu punya digabungkan setelah netonya ya, 904. Nah, ini PTKP digabung, 72 sama 54 jadi 126. Kemudian PTKP-nya kan selisihnya ya, jadi segini. Nah, ketika sampai itu 78, tarifnya kan baru lagi nih. Nggak bisa tarif. Kalau ini kan tarif 22,5, tarifnya cuma sampai dengan sekitar 90, cuma tarif 5,15. Ketika digabung sama ini, tarifnya ternyata naik. Sebagian sudah 25, sebagian sudah 30. Nah, ketika 177 juta yang harusnya dibayar, bukti potongnya cuma 51. Nah, bayarnya lebih boncos lagi nih, 125 juta Bapak Ibu. Pasti syok ya, bayar ke negara 125 juta. Nah, itu kalau saya jadi konsultannya pun saya pasti nggak rela, tapi mau nggak mau. Kalau yang ini nggak bisa nawar ya Bapak Ibu. Nah, tentunya ada cara penghitungan pelaporan yang namanya pelaporan PHMT, yaitu ngitung nih porsinya yang 125 itu bukan berarti seperti ini nih, udah nggak berlaku ini nih hitungannya. Meskipun udah hitungannya sendiri seperti ini, tapi ketika digabungkan penghitungannya jadi ini. Kenapa? Karena akan dihitung proporsional antara berapa penghasilan bersihnya dibandingkan dengan pajak yang harus dibayar. Jadi contohnya dia itu penghasilan di sini kan bersihnya 190, ini 588. Maka 190 dibandingkan dengan 778 itu ternyata suami porsi cuma 24% dari total yang dia kena pajak 778 ini. Si istri sisanya kan. Otomatis dari 24% itu dikali dengan yang kurang bayar ini. Maka 43. Sedangkan dia putih potong cuma 13, maka kurang bayar 30. Jadi 125 ini nggak akan ditanggung sendiri meskipun gara-gara si istri yang gajinya gede gitu ya. Ya nggak bisa, tetap si suami harus bayar 30 juta. Si istri bayar 95. Pada 81 harusnya jadi 95. Inilah disebut dengan penghasilan penggabungan yang perlu diwaspadai kalau suami istri adalah entah dia dokter, entah si istri buka penghasilan apapun yang sifatnya tidak final. Karena kan dokter tidak final, karyawan tidak final, penghasilan jadi usaha yang pakai laporan keuangan tidak final. Jadi hal-hal itu yang perlu dibikin test planning. Nanti Bapak Ibu boleh diskusi kalau masih penjelasan saya kurang jelas ya.
Nah, yang pasti kita itu manfaatkan tax planningnya dengan cara menggunakan PTKP-nya lebih maksimal. Kalau itu penghasilan penggabungan ya isi yang ini yang mungkin Bapak Ibu jarang isi ya. Aku nggak tahu ya apakah sudah pernah dengar belum. Kalau sudah menikah anaknya nol ya ini. Jadi kalau anaknya sudah pada punya NPWP masing-masing sudah dewasa jadi KI nol lagi ya kan. Sedangkan kalau ada anak yang masih ditanggung ini atau ada orang tua yang masih tanggung boleh. Jadi itu. Jadi maksimalkan 54 juta. Kalau cewek kan semua pasti dokter wanita kan semuanya pasti PTKP cuma 54. Kecuali si istri nggak punya lagi suami dan dia punya anak jadi TK 1 2 3. Kalau suami umumnya kalau dia sudah menikah pasti K0, K1, K2 berdasarkan jumlah anaknya. Yang pasti ketika digabungkan ini pakai KI 0. Jadi saran saya pakai PTKP maksimal karena ini adalah insentif pengurang pajak. Banyak orang yang nggak tahu istri juga kerja PTKP-nya masih dibikin K0 itu rugi ya kan. Rugi berapa? Rugi 54 jutaan ini lumayan harusnya bisa motong gitu ya. Nah, orang pribadi sebagai dokter itu ada yang memang hasilnya bisa pakai karyawan tetap. Kalau sebagai ASN ya, sebagai pekerja di BUMN dapatnya dua. Kalau pekerjaan bebas tadi salah satunya dokter, putih potongnya namanya Rumawi 6. Terus kalau dia punya usaha, usahakan ya pakai UMKM dulu lah gitu supaya bayarnya lebih karena UMKM kan final. Memiliki pasif income yang lain banyak ya, penghasilan dari sewa, investasi, instrumen keuangan, bunga itu juga harus dilapor. Seperti apa laporan yang saya tunjukin. Terus kemudian final dari penghasilan istri dari satu pemberi kerja juga sama. Itu mestinya dilaporkan. Kalau karyawan, istrinya karyawan gitu ya, jadi laporin di final. Terus ada juga yang perlu dihati-hati nih, bahwa logam mulia dan mata uang asing, kalau kita declare di harta kita, itu akan ketahuan. Jadi pastikan kita mengdeklarnya dengan setara kas. Karena kalau misalnya logam mulia kita lapor, misalnya saya beli logam mulia harganya waktu tahun 2000 tahun 2000 misalnya, harga logam mulia masih berapa gitu, masih 100.000 sekian misalnya. Saya nyimpan senilai 1 miliar, yaitu 100.000 dibagi 1 miliar dibagi 100.000 berarti dapat berapa? Dapat 10.000 gram. Maka yang 1 kilogram ini harus begitu cair tahun depan misalnya tiba-tiba hilang nih 1 miliarnya. Jadi apa? Pasti jadi duit. Nah, ketika jadi duit itu ada yang namanya capital gain tax atau dari menjual harta keuntungan. Jadi pasti kena. Jadi otomatis itu yang perlu dihindari. Ya itu tips yang buat saya untuk Bapak Ibu sebagai dokter pun juga mesti ngerti gitu ya. Nah, pembukuan atau pencatatan itu disesuaikan dengan kondisi. Yang pasti kalau omsetnya lebih dari 4,8 M setahun, maka kita harus pembukuan. Jadi kalau tadi itu karena penghasilan dari dokter, ya silakan dipisah aja suami istri. Terus relatif menggunakan pencatatan itu pasti gampang ya, karena tadi saya bilang cuma nyatet angkanya berapa yang didapat dari bulan ini atau gampangnya apa yang diterima di rekening bank gitu bisa juga. Kalau kita banyak terima cash, cashnya nggak dilaporin boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sekelanjang cashnya itu akhirnya dipakai kemana dan itu nggak menyebabkan menambah harta yang lain. Misalnya cashnya bisa jadi beli LM, cashnya bisa punya rumah. Nah itu hati-hati itu harus dilapor. Tapi kalau misalnya cashnya yang Bapak Ibu mungkin buka praktek di rumah, ada terima yang cashnya nggak mau dilapor, ya boleh-boleh aja. Artinya karena kan nggak ketahuan, karena nggak disetor ke bank. Tapi kalau setor ke bank, jadi harus dilapor. Tapi buat yang nggak punya praktek yang di rumah sakit, tapi ya itu caranya yang satu-satunya ya harus lapor dari penghasilan yang di pribadi. Karena kalau nggak kita nggak bisa beli apa-apa nanti ya, di aset kita jadi kurang. Dan tentunya kalau menggunakan pembukuan itu pasti sulit karena menggambarkan kondisi yang sebenarnya itu harus repot banget ya. Yang pasti kalau mau menghemat pajak sih memang bisa. Contohnya perusahaan sembako. Jadi bisa aja sih Pak dokter ini punya toko sembako gitu. Kan tuh omsetnya kecil, silakan pakai pembukuan. Tapi kalau di dokter saya nggak saran pembukuan karena kalau penghasilan dokternya eh, norma tapi jualan dari tokonya pakai pembukuan nggak bisa. Jadi dia harus pilih. Pembukuan bukan semua, pencatatan semua. Jadi ketika dia pakai norma, seluruhnya akan pakai norma gitu. Semuanya pakai yang pencatatan aja. Kalau pakai pembukuan ya harus bikin rugi laba termasuk penghasilan dia sebagai dokter. Jadi maka saya nggak saran bagi dokter yang ingin melakukan pembukuan. Karena gampang sih, cuman pakai normal 50% sebenarnya hitungannya lebih simpel dan nggak usah cari berapa sih biayanya gitu. Nah, untuk pembukuan jangan lupa di bagian form yang ada di ujung sebelah kanan itu selalu diklik pembukuan supaya bisa milih. Tapi kalau
pencatatan ya diklik pencatatan. Ya, tentunya kalau pembukuan itu panjang ya, masih kayak orang accounting. Mana sih merupakan biaya yang deductible expense, mana yang nggak bisa mengurang pajak, non deductible expense, mana yang potensi kena pajak. Misalnya kita bayar itu harus biaya gaji, itu pasti ada potensi pajak karena biaya gaji itu ada PP 21 yang dilapor, ada orang pribadi yang dipungut. Lapor nggak nih? Terus motong nggak pajaknya gitu. Kalau misalnya kita nggak lapor ya kita akan dihitung secara kasar dikali lah berapa 5%. Padahal sebenarnya orangnya gaji karyawan kita ternyata di bawah PTKP semua. Jadi mendingan kita lapor. Jadi usahakan yang pakai tax income. Nah untuk non tax income ini adalah beberapa biaya yang memang tidak mengandung pajak seperti kenikmatan-kenikmatan. Nah ini bicaranya adalah sebuah badan usaha sih. Nanti kapan-kapan kalau memang punya badan usaha, silakan ikut seminar saya khusus untuk tax planning badan usaha. Jadi pekerjaan bebas itu yang pasti melakukan pembukuan ya. Nah ini ketentuan dari PMK 54 ya memang harus berdasarkan penggabungan penghasilan bruto ya ketika pekerjaan bebasnya suami istri. Jadi pastikan hati-hati aja gitu ya untuk melaporkannya. Nah, ini untuk rugi labanya. Sedangkan yang untuk bentar ya maaf ya. Oke. Jadi bentuknya rugi laba. Kalau memang kita bukuan nanti di bagian Romawi 1 itu ada bentuknya seperti ini. Membuat rugi laba. Jadi harga peredaran udara kotornya berapa, omsetnya berapa, HPP-nya berapa, laba kotornya berapa, biayanya berapa, laba bersih berapa, baru kena koreksi positif. Artinya ini tuh nggak bisa jadi nggak jadi pengurang pajak seperti dalam hal usaha, tapi ada pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Itu nggak bisa masuk di situ. Jadi menambah pajak. Nah, sedangkan koreksi negatif itu sesuatu yang memang nggak perlu ditambahkan, nggak kena pajak. Contohnya bunga yang didapat dari deposito, tabungan itu memang merupakan koreksi negatif. Jadi itu caranya seperti itu. Jadi lebih nyerimet lagi. Bapak Ibu pasti pusing kalau saya cerita ini panjang lebar ya. Tapi ya sekedar tahu aja. Nah, untuk UMKM, pastikan untuk yang UMKM ini adalah penghasilan yang diterima oleh eh, orang pribadi yang peredarannya itu khusus ya, di bawah 4,8 M dengan tarif 0,5. Kemudian untuk orang pribadi yang punya pekerjaan bebas tidak bisa pakai UMKM, contohnya di dokter. Penghasilan luar negeri juga nggak bisa pakai UMKM. Penghasilan yang sudah kena final sudah nggak bisa lagi dihitung 2 kali. Penghasilan yang bukan objek pajak itu memang tidak kena tarif. Jadi syaratnya di bawah 4,8 M. Buat orang pribadi bisa menggunakan UMKM itu 7 tahun doang. Dan untuk tahun 2025 ini bagi yang punya NPWP di bawah 2018, harusnya 2024 kemarin berakhir. Tapi hari ini ada perpanjangan 1 tahun sebagai insentif dari pemerintah, hanya khusus untuk yang mereka punya NPWP 2018, jadi 8 tahun cuma sampai tahun ini aja. Tapi buat orang punya NPWP baru, misalnya anaknya punya dibuka usaha dari baru punya NPWP 2024, dia bisa memanfaatkan menggunakan UMKM 7 tahun ke depan dari 2024. Artinya sejak dia punya PP 2024, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dia bisa sampai 2030 menggunakan UMKM. Bapak Ibu ya kecepatan nggak ya kalau ngomong, saya kebiasaan. Kalau memang kecepatan tolong apa langsung bisa suara aja ya. Kalau 7 tahun, sedangkan 7 tahun untuk orang pribadi, kalau badan untuk CV 4 tahun, untuk PT 3 tahun sejak lahir, bukan dari sekarang ya. Kalau udah PT-nya udah berdiri dari kapan, nggak diaktifin baru sekarang aktif, tetap nggak bisa. Jadi itu dihitung berdasarkan sejak berdiri. Yang pasti kalau Bapak Ibu punya klinik, punya apotek, bisa sih menggunakan UMKM karena selama omsetnya di bawah 4,8 M, manfaatkan ini UMKM. Nah, sayangnya kalau punya PP 2018 ya tahun ini terakhir pakainya. Tapi kalau punya PPP 2018, jadi kalau punya anak boleh tuh kliniknya atau apoteknya dipakai ke anak karena bisa dimanfaatkan 7 tahun dibandingkan bikin PT atau CV itu kan masih lah apa namanya cuma singkat yang 4 tahun 3 tahun sedangkan orang pribadi 7 tahun. Jadi mendingan kalau yang memang punya NPWP lebih apa namanya di bawah 2018 kalau yang punya anak PT sama apa namanya si klinik atau apoteknya dipakai nama anak. Nah, kalau ini berlakunya sekali lagi cuma PT baru atau CV baru yang berlaku 3 atau 4 tahun. Nah, tentunya yang namanya pakai UMKM itu ya tarifnya 1, 0,5 dikali bruto. Sedangkan tahun berikutnya sudah lagi mirip kayak dokter, pakai yang namanya norma.
pakai penghasilan itunya persentasenya beda-beda, ada yang 20%, ada yang 30%. Itu ditentukan oleh pemerintah kalau memang pengen yang simple, nggak pakai pembukuan, bisa. Tapi kalau udah lebih dari 4,8 itu wajib. Jadi untuk yang ini pun boleh pembukuan, boleh pencatatan. Di bawah, di atas 50 apalagi itu harus pembukuan. Jadi untuk total penghasilan UMKM dan total penghasilan dokter itu harus dipisah ya. Jadi misalnya si dokter 2M, terus punya apotik totalnya 3M, nggak apa-apa, boleh. Itu nggak akan jadi masalah karena menggunakan yang terpisah. Jadi, tapi kalau misalnya si apoteknya pakai pembukuan, penghasilan dokternya juga pakai pembukuan. Jadi nggak bisa satu pembukuan, satu pencatatan. Harus salah satu. Ini contoh nih, si dokter ini dia juga karyawan di sebuah rumah sakit. Dia dapat potongan sebagai 1721 karyawan karena sebagai direktur. Pasti harus dikasih bukti potong gaji. Tapi dia juga sebagai dokter dia punya akan menggunakan norma yang 50% maka yang dihitung 750. Dia punya UMKM yang lain, boleh. Dia punya UMKM punya apotik yang hasilnya 3M. Terus ada penghasilan lain dari sewa, dari bunga, dari istrinya juga bekerja di perusahaan di satu pemberi kerja, kemudian juga masih penghasilan yang bukan objek pajak itu banyak dari hibah, dari orang tua tiba-tiba dapat rumah, dari klaim asuransi, dari dividen itu bisa bebas pajak. Semuanya bisa dilaporkan di sini. Jadi ini yang mungkin lebih gampang memahaminya ya bahwa seorang dokter aja bukan berarti penghasilan dokter tok gitu ya. Bisa sih. Nggak hanya dokter aja, semua orang tuh boleh punya penghasilan berbagai jenis ini dipakai. Tapi ya itu tadi tes panel benar. Ini yang tidak final ya cuma satu. Ditambah ya dokter yang nggak bisa lari. Ketika digabung, totalnya itu karena 94 kan jadi penghasilannya tadinya cuma 6 juta di sini jadi kenanya nambah 46 juta lagi gitu. Jadi itu resiko yang harus dibayar. Yang harus ditanggung nggak bisa enggak. Jadi ketika yang dipotong malah kurang bayarnya 146 nih. Gede banget ya. Ya mau nggak mau gitu. Sedangkan yang lain kan potensi dia di UMKM nggak kena lagi. Di istrinya nggak kena lagi. Ini nggak kena lagi. Jadi itu yang caranya untuk memisahkan. Nah, kemudian ini bisa merupakan insentif lagi bahwa suami istri itu boleh punya UMKM masing-masing kalau BBB bisa. Jadi itu strategi yang bagus. Bahkan dapat potongan 500 jutanya masing-masing dapat lagi. Jadi si istri punya omset 1,2, si suami 750. Jadi kalau punya dua apotek dipisah juga boleh gitu ya. Nah, ini juga contohnya dia punya penghasilan yang nggak ada hubungannya dengan usahanya apotek ini misalnya. Maka dia boleh melaporkan di bagian yang tersendiri. Jadi dia punya omset sampai dengan 4,8M terpisah ya. Jadi misalnya penghasilan dokter 4M, penghasilan apotek 4,8 boleh, boleh di PKP enggak gitu ya. Jadi boleh, jadi nggak masalah. Nah, ini yang surat keterangan penjelasan, keterangan tertulis dari DJP yang memang diedarkan sejak 21 Desember 2024 kemarin, memberikan insentif perpanjangan 1 tahun. Jadi bagi orang yang nggak percaya nih, kenapa ada potongan 1 tahun lagi? Ya ini ada suratnya nih. Ini suratnya di nomor 13, ini nomor 13 nih, 13C. Di bagian ini tulis bahwa dia boleh menggunakan 7 tahun yang berakhir diperpanjang 2025 dan bisa memanfaatkan 500 juta pertamanya dipotong. Ditambah lagi nggak ada tuh yang berita yang rame-rame UMKM itu di bawah 3,6 nantinya nggak ada ya. Tidak pernah berencana untuk diturunkan atas UMKM ini tetap maksimum 4,8 ya. Jadi kalau yang sempat baca di DTC itu rumor ngaco ya. Nah ini penghasilan yang final, artinya penghasilan yang sudah dikenakan final Bapak Ibu bisa buka di rumah W3 kalau pakai form 1770. Jadi nggak usah diapalin. Ya pasti, tapi kita harus hitung-hitung sendiri. Jadi Bapak Ibu boleh screenshot ini sebagai patokan. Kalau misalnya penghasilan dari total yang didapat dari tabungan dihitung selama setahun dari deposito, itu kena potongan pajak 20%. Maka kita harus cross up dibagi 80% totalnya berapa jadi bruto di sini baru dihitung pajaknya 20%. Demikian juga obligasi kena potongan 10%, kalau main saham kenanya 0,1. Nah, ini kalau ada yang mungkin dapat taspen karena mungkin pensiunan atau dapat dari penghasilan sebagai pegawai negeri, itu lapornya di sini final. Jadi jangan gabung di bagian yang tidak final supaya nggak kena gabungan. Kemudian penghasilan atas pengalihan hak ini menjual tanah dan bangunan, ini menyewakan, itu final semua 2,5 dan 10%. Ada juga dari koperasi 10%. Dari dividen itu nggak perlu dilapor di sini sekarang, bebas pajak, tapi ada tugas untuk e-reporting investasi. Nah, istri yang salah satu memberi kerja itu lapor di sini. Kalau istrinya bukan dokter, kerja di suatu perusahaan, dilapor di sini menjadi final. Sedangkan yang UMKM itu di sini ya, di sini dilaporkannya. Itu 0,5. Itu ya. Nah, sekarang ke Kortex. Sebelum ke Kortex, mungkin saya langsung ke tanya jawab ya. Waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Oke, saya coba jawab ya. Ini dari Dokter Joan nanya, MPWP istri yang digabungkan apakah perlu
laporan khusus untuk ke KPP atau otomatis saja istri pakai NPWP suami. Untuk yang kemarin pakai DJP, memang tidak perlu bikin NPWP, cukup langsung lapor pakai NPWP suami dikasih aja ke perusahaannya yang motong. Tapi hari ini nggak bisa. Jadi Dokter Joan mesti mengaktifkan korteksnya, kemudian laporkan di bagian registrasi. Nanti saya tunjukin korteksnya nih untuk membuat NPWP si istri. Tapi nanti akan terpilihnya menjadi non efektif. Lapornya nanti gabung semua sama istri, sama suami maafnya, sama suami dan dia punya nomor NIK sendiri. Nama NPWP sekarang kan namanya NIK gitu ya. Terjawab ya Dokter Joan. Kemudian dari eh, lanjutannya adalah dari Dokter Maman. Kalau dapat hibah uang tunai dari orang tidak dapat hubungan kerja berapa? Hibah itu hanya hubungan antara orang tua dan anak dan nggak bisa selain itu. Jadi kalau tunai boleh dilaporkan aja. Kalau hibah dari orang lain yang nggak ada hubungan pekerjaan, itu dianggap penghasilan, jadi tidak final. Gitu. Jadi hibah itu nggak bisa dari orang lain, hanya bisa dari orang tua anak orang tua. Satu garis lurus. Dari kakek ke nenek aja nggak bisa. Dari saudara kandung aja nggak bisa. Itu semua akan kena pajak. Jadi untuk hibah ini ya bikinlah apa sih hubungannya ketika diberikan ke Pak Maman itu apa. Nanti kita bisa ngobrol sih, mesti konsultasi sih. Karena harus dijelaskan, oh ternyata saya pernah sih, ternyata itu usaha kerjasama misalnya. Bisa aja dibikin perjanjian kerjasama. Kemudian ini pakai handphone OP ya. Oppo. Op. NPWP istri digabung dengan tunjangan sertifikat dosen yang sumbernya dari APBN. Tadi dilaporkannya bisa di bagian yang final ya Pak. Final ya, tidak merupakan final. Jadi yang APBN itu semua final. Kemudian dari Dr. Joan, usaha klinik perorangan untuk pegawai yang masih di bawah BPKP, apakah kita tetap harus terbitkan bukti potong untuk pegawai? Gini ya Dokter John, saat ini sih memang untuk orang pribadi kita ngelapor klinik, apalagi UMKM sih memang nggak terlalu isu untuk melaporkan WP21. Tapi ketika kita ngisi di bagian apa profilnya, diisi klinik, ada kegiatan usaha dilaporkan klinik. Apakah Anda ada pegawai jawabnya? Iya, nah itu punya kewajiban untuk melapor WP21. Jadi itu tergantung dari Dokter John ngisinya apa. Karena itu kasih kebebasan sendiri, ngisinya bebas sendiri gitu. Jadi tergantung. Oke. Oke, untuk Dokter Johan, posisi sebagai pegawai part-time, bukan jasa medis, 2 atau 3 tempat, apakah tempat pertamanya kena final, tempat kedua non-final, nggak bisa. Jadi ketika Bapak Ibu kerjaannya sebagai eh, artinya kerjaan apa itu namanya part-timer ya, berarti bukti potongnya seperti dokter sama. Bukti potong semua dikumpulkan dan itu sifatnya tidak final. Karena kalau yang namanya penghasilannya dari aktif income rata-rata itu tidak final dok gitu. Jadi nggak bisa ya dokter Iwan. Kalau walaupun bukti potongnya yang satu nomor 2 ngasih bukti potong, nomor 3 enggak, nomor 4 enggak, tetap digabungkan dong. Jadi tadi sekali lagi, tergantung dokter tuh uangnya masuk ke mana. Kalau masuk ke rekening dokter harus declare. Saran saya declare ya, karena itu kan berarti kan acuan dari apa namanya KPP itu nanti berdasarkan apa yang di bank. Jadi kayak contohnya dokter yang saya handle kemarin gara-gara mobil itu diperiksa. Gara-gara lupa laporin mobilnya diperiksa dan ternyata memang banyak sekali yang apa namanya penghasilan yang nggak kelapor itu nanti jadi potensi kurang bayar. Dokter Christine menanyakan jika menerima uang sebagai pembicara tidak ada bukti potong lupa menemukan bagaimana cara lapor pajaknya. Ya tergantung tadi kalau uang cash dan memang nggak kelapor yang nggak dilapor nggak apa-apa. Yang penting penambahannya itu jangan sampai uang cash bisa jadi beli emas, bisa beli mobil. Nah itu bahaya mesti dilaporkan. Kalau dokter punya usaha apotek lalu diskon atas pembelian obatnya, faktur apakah perlu dilaporkan? Oh, tergantung usahanya dokter ini mau UMKM atau bukan UMKM. Yang pasti kalau UMKM kan sistemnya pencatatan. Boleh dikurangi diskonnya, Dok. Jadi kalau penghasilan brutonya misalnya hari itu jualan apotek hari ini 10 juta, tapi ada ngasih diskon 1 juta, ya udah yang dilapor 9 juta aja. Jadi catat 9 juta aja. 9 juta, besok berapa-berapa, sehingga 1 bulan berapa itu menjadi penghasilan bruto yang dilapor dalam bulan itu.
Oke ya, saya lanjutkan ke materi lagi. Jadi kalau ada yang pengen masih belum puas, boleh langsung keluar suara ya, dibuka mute-nya. Langsung ke korteks ya, dokter-dokter. Nah, korteks itu apa sih? Korteks itu sebenarnya pengganti DJP online, istilahnya gampangnya. Yang mana DJP online itu kan sekarang ini agak mulai ya ketinggalan zaman lah. Jadi sebenarnya korteks kan diambil dari negara Eropa punya yang memang sangat bagus dan memang nggak murah gitu. Jadi yang pasti tujuannya efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan dari pajak ingin lebih baik lagi dan tentunya meningkatkan kepatuhan. Karena jadi kesana sini jadi ketahuan karena kan Cortex ini menggunakan sistem artificial intelligence artinya bisa melacak data Bapak Ibu yang akan disajikan di Cortex otomatis. Contohnya rekening bank. Itu bukan orang pajak yang nyariin datanya enggak, tapi dari artificial intelligence si Cortex itu akan berhubungan dengan e-lab tadi dari dengan institusi, lembaga, dan asosiasi dan perusahaan apapun yang sudah melaporkan ke OJK nomor NIK ini punya nomor rekening segini. Akhirnya itu akan ke-record semua di Kortex. Jadi kalau Bapak Ibu buka Kortex, nanti saya tunjukin sih. Itu ketahuan semua. Jadi otomatis transparan banget ya. Dan memang banyak sekali yang dia rubah. Yang tadinya nggak bisa ini, nggak bisa itu, sekarang sudah bisa. Jadi sangat bagus sekali. Yang mana Cortex ini memang diimplementasikan per Januari. Yaitu berarti kalau Bapak Ibu sudah melapor UMKM, itu per Januari sudah berjalan. Sedangkan untuk sekarang rapor tahun ini memang masih menggunakan 2024. Tapi kan sekarang ini kenapa Cortex tetap dipelajari? Karena ada beberapa hal yang memang semua aturannya ada di dalam Cortex. Jadi perubahan-perubahan datanya ada di dalam Cortex. Jadi dulunya yang kayak e-form itu ngelapor pajak SPT kita 1710 pakai e-filing, berarti ngisinya pakai web, e-billing, bikin faktur, bikin bukti potong, bikin segala macam-macam. Ini dulu macam-macam, filenya sendiri-sendiri kadang-kadang. Tapi dengan Cortex ini akan menjadi satu kesatuan sehingga mudah. Jadi istilahnya sekarang itu lebih dipermudah bahwa dengan Cortex ini nggak perlu pakai kontak center. Jadi di situ nanti ada juga saluran center yang dilayani oleh KPP. Dan tentunya dasarnya sekarang pakai ini. Kemudian registrasinya juga akan lebih mudah ya karena validasinya sudah langsung pakai ini. Kemudian kalau punya usaha cabang misalnya apoteknya di sini dan di sana tuh biasanya harus membuat namanya tempat kegiatan usahanya beda. Jadi bikin NIT KU. Demikian juga pelayanan yang sudah sifatnya integrasi dan menggunakan artificial intelligence. Pengelolaan SPT sekarang juga sudah satu jenis ya. Kalau dulu kan kalau karyawan 1770S, kalau yang orang ke dokter 1770. Nah, sekarang semua modelnya kayak 1770. Sudah pre-populated juga yang saya bilang bukti potongnya akan masuk. Dan bagaimana dan hal-hal yang lain ya, seperti pembayaran juga sekarang bisa langsung ke bentuk e-billingnya. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu bikin SPT lapor, terus ada kurang bayar. Nah, ini berlakunya memang 2025 nanti ya, yang akan dilapor di 2026. Tapi nantinya jangan bikin e-billing sendiri, nanti akan lapor dulu SPT udah benar, akan terbit e-billing. Nah, e-billingnya itu otomatis kebentuk dan kita tinggal bayar, otomatis juga nggak perlu diisi lagi NTPN-nya. Dulu kan kita harus ngisi NTPN gitu ya kalau kurang bayar, sehingga kalau NTPN salah ketik satu huruf aja itu nggak bisa lapor. Sekarang sudah nggak ada, semua serba otomatis. Nah, demikian juga yang mengenai pelayanan perpajakan juga semuanya sudah bisa dilihat dalam bentuk administrasi yang ada di dalam Cortex, tinggal dicari sendiri historinya apa, udah pernah minta apa, segala macam. Nanti saya kasih contoh ya. Demikian juga dalam hal untuk update referensi juga ya, segala macam yang aplikasi kayak seperti ada akuntingan gitu ya. Sebenarnya bukan sih, tapi tetap lagi itu sangat penting. Jadi yang pasti dalam melakukan perubahan untuk per 2025 ini, sejak Cortex aktif, itu nggak bisa lagi ngotak-ngatik DJP online. Untuk hal merubah data, merubah profil. Daftar keluarganya, nambah anak satu, itu nggak bisa. Ganti alamat, tambah kerjaannya selain sebagai dokter punya klinik, menggunakan pembukuan atau apa, itu semuanya rubahnya hanya bisa di Cortex. Jadi makanya Bapak Ibu, sekalipun Cortex baru dipakai 2025, bukan berarti Cortex nggak diaktifin. Harus diaktifin dari sekarang. Nah, cara aktifinnya pasti pakai link yang ini ya, cortex.djp.pajak.go.id. Jangan lupa tinggal isi nomor NIK, langsung tinggal isi captcha-nya, terus kemudian lupa password. Nah, tadi yang ditanyakan ketika, oh ya si istrinya ingin punya NPWP, ketik sebagai daftar di sini atau aktivasi akun wajib pajak. Kemungkinan kalau daftar di sini ternyata ditolak, biasanya pernah punya NPWP dulunya.
maka pakai aktifikasi akun. Maka otomatis NPWP yang dulu dipanggil sama si KPP karena nggak hilang datanya. Cuma jadi meskipun ditutup ataupun dijadikan non efektif itu cuma tidur doang. Begitu kita aktifin aktivasi akun, ini harus foto ya si wajahnya si istri itu. Aktivasi akun nanti tinggal isi nomor istri segala macam, langsung bisa bikin NPWP yang beda dengan suami tapi gabung dengan suami secara pelaporan. Statusnya biasanya non efektif otomatis, dan itu pun juga tinggal lapornya tetap sama dengan kamu dengan suami, kecuali memilihnya terpisah, itu lain cerita ya. Nah, nanti loginnya pun juga sama, isi kata sandi dan tinggal password gitu ya. Jadi waktu ini jangan lupa kata sandi, dapat email, dari emailnya kemudian diklik itu 1 kali 24 jam dari email, kemudian isi rubah kata sandi dan akhirnya masuk ke situ. Caranya gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang baru yang namanya 360 derajat overview. Bayangin, nggak ada satupun yang nggak tersembunyi ya. Jadi lubangnya benar-benar bolong-bolong, artinya semuanya bisa kelihatan gitu ya. Nah, itu sampai disebut dengan 360 derajat karena tadi seluruh profilnya akan terungkap. Bahkan kemarin tadi saya ada satu WP yang ngomel-ngomel sama saya. Dia itu TK, artinya tidak kawin, tapi kartu keluarganya gabung dengan mamanya. Jadi nama mamanya, nama ponakan-ponakannya ada di situ semua sebagai keluarga. Dia tanya saya nggak pernah isi, kok bisa ada isi otomatis? Nah, itu yang kerjain artificial intelligence tuh. Nah, itu yang penting ya di situ. Bahkan kalau mau rubah datanya bisa klik di bagian portal saya, terus kemudian pilih lagi yang namanya informasi umum, terus klik edit, masukin di situ, edit datanya. Gitu ya. Sampai ini ya jadi sesuatu yang memang sampai 360 derajat itu artinya segala macam nggak bisa lari, transparan sekali. Dan kita bisa juga kalau memang NPWP-nya ingin tunjukkan ke orang yang kerjain, bisa pakai PIC atau milih dia sebagai pihak pajak terkait. Atau kita juga bisa lihat untuk bikin NPWP NPWP cabang gitu ya. Dan bahkan pembaruan di profil itu sekarang hanya di Cortex. Dan menu utamanya memang ini ya, ada My Profile, sekarang udah bahasa Indonesia ya, dulu masih bahasa Inggris. Tax invoice itu adalah faktur, bikin PPN, Ibu pot adalah bikin bukti potong, tax return itu adalah bikin SPT sekarang namanya. Payment adalah e-billing, My General Ledger itu adalah buku besar, jadi dia juga punya buku besar yang artinya merangkumkan segala macam pajak yang kurang berapa, tax payer, dan di sini ada access management. Nah, untuk aksesnya nanti kalau Bapak Ibu jangan kaget ketika punya usaha yang pakai nama PIC-nya Ibu atau sebagai pemegang sahamnya itu nama Ibu atau Bapak, maka pasti dia akan minta diaktifkan konteksnya Bapak Ibu sendiri pribadinya. Terus nanti masuknya lewat pribadi Ibu untuk memilih impersonate-nya atau memilih orang yang menjadi wakilnya. Ya. Nah, ini kalau lewat tadi sebagai direktur dia masuk lewat direkturnya dia, terus dia pilih bagian ngisi untuk siapa yang menjadi informasi rinciannya, siapa yang akan dipakai. Jadi waktu ngisinya juga akan milih dia sebagai seorang dia pegawainya, yang kalau memang pegawainya yang diisi, kemudian klik itu. Jadi pilih impersonate-nya di pribadinya direkturnya dulu, terus kemudian masuk dari PT-nya, pilih impersonate orang yang ditunjuk. Caranya kayak gitu ya. Nah, ini yang saya tunjukin 360 derajat overview. Ini klien saya beneran yang saya ambil, cuma saya tutup nomor rekeningnya. Begitu saya klik detail bank, itu angkanya keluar semua bank-bank yang dia punya. Sampai dia kaget, ini bank saya kan sudah ada, nggak ada saldonya. Kenapa masih nongol? Ya itulah artificial intelligence punya kerjaan ya, AI punya. Terus bahkan dokumen itu bisa diunduh, kalau ingin punya NPWP yang baru, tinggal masuk ke bikin dokumen, unggah dokumen, terus kemudian ada yang bagian dokumen saya NPWP yang baru bisa diunduh di situ. NPWP-nya sudah modelnya NIK doang, nggak ada nomor NPWP yang sekarang. Terus kemudian juga perlu nih aktifin Sertel. Sertel itu apa sih? Pengganti tanda tangan, sertifikat elektronik. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha dan ingin mengajukan NPPN, Sertelnya harus diaktifkan. Aktifkannya itu di bagian, saya lupa tunjukin. Di bagian yang sini ya, nih. Di bagian yang tempat My Profile, terus ada bukan profil saya tapi pilihnya di sini, permintaan kode sertifikat elektronik. Jadi di situ ya yang akan dipilih sehingga kita bisa cuma tinggal isi password, isi passphrase, langsung akan keluar sertelnya. Kalau udah keluar sertelnya artinya nggak perlu tanda tangan ketika mau lapor SPT, cukup dengan sertifikat elektronik itu mewakili gitu. Sama juga mengajukan surat NPPN.
saya mau menggunakan PPN itu harus mengajukan surat kan. Di 3 bulan pertama misalnya, karena 2025 ini mau lapor SPT nanti 2026, tapi harus mengajukan PPN sebelum Maret. Nah ini banyak yang ketinggalan nih pasti nih. Ya, kita harus perhatikan itu sejak kemarin itu sempat tuh sebenarnya aturan sudah lama, tapi dipertegas 2 tahun 3 tahun terakhir. Jadi sekarang pun berlaku. Jadi shuttle itu harus diaktifkan dan ini yang bagian layanan. Jadi ketika masuk di menu itu ada yang namanya layanan wajib pajak. Nah, pilih layanan administrasi, permohonan layanan. Nah, itu pilih nih ketika menggunakan NPPN atau pembukuan. Jadi dipilih. Klik aja yang bagian NPPN-nya. Nanti akan ada surat pengajuan NPPN. Atau kalau memang punya UMKM juga, bisa aktifkan keterangan untuk yang UMKM PP55-nya, bisa menggunakan PP5 atau memilih menggunakan pasal 17. Artinya apa? Pasal 17 berarti lapornya pakai pembukuan yang itunya tidak final. Jadi itu boleh pilihan. Dan namanya bukti potong itu nanti akan ada di sini semua ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti contoh ya, tunggu ya. Oke. Untuk yang putih potong itu ketika ini tadi motong karyawan tadi yang ada susternya yang dipakai di klinik gitu ya, lapornya di sini. Nah, ini berlaku buat yang PT orang pribadi sama semua menunya. Jadi ini yang BPPU itu adalah ketika pemotongan oleh pemberi kerja yang merupakan pajaknya beda ya, yang jasa. Tapi yang PP kalau karyawan pakainya yang ini, yang bukti potong final tidak lunas sebagai selain apa yang pegawai tetap. Ya, pegawai tetap di BPPU. Kalau akhir masa artinya dia berhenti kerja di nomor 7 gitu ya. Terus kalau penyetoran sendiri artinya kita tuh sewa gedung rumah kita disewakan ke orang lain dan dia nggak bayar pajak pasal 4T2-nya, sewanya. Kita bisa menyetorkan sendiri di nomor 3. Kurang lebih seperti itu ya bukti potongnya. Terus lapor SPT di bagian klik SPT sini. Jadi kalau PP21 tadi udah dibikin-bikin tuh kan ada kewajiban SPT masa PP21. Juga tinggal apa namanya create tax return-nya. Nah, dulu namanya tax return ya, sekarang namanya SPT. Create, terus kemudian setelah create diisi-isi semua baru dilaporkan. Nah, untuk yang pembayaran, sekarang kalau misalnya salah bayar itu bisa pindah bukuan. Bahkan bisa bikin pakai e-billing sendiri. Kalau misalnya nggak pakai hitungannya itu, tapi sebaiknya kalau yang SPT masa itu pakai hitungannya. Jadi ada cara untuk namanya self-service billing kode, membuat kode billing secara mandiri. Kemudian nah ini untuk yang UMKM. Di SPT itu ada fasilitas menggunakan pencatatan. Nah, pencatatan itu bisa dibantuin kayak bikin laporan keuangan tapi simpel ya. Nah, ini kalau orang pribadi dia akan ada potongan 500 juta pertama otomatis. Jadi kalau omsetnya sekarang baru 300 juta, dia akan buat 0 gitu. Jadi udah kerekam. Nanti bulan depan misalnya 300, dia tahu bulan lalu 300, bulan ini 300, bulan 600, berarti yang kena pajaknya cuma 100. Jadi bisa dibantu oleh sama si Cortex ini di bagian SPT pencatatan, terus kemudian di sini isi apa namanya buku catatannya diisi, terus kemudian bikin e-billing otomatis dari sini. Jadi bikin e-billingnya boleh ada 2 cara, bisa pakai ini atau bisa pakai e-billing sendiri. Yang dulu pakai DJP itu kan selalu pakai e-billing sendiri, tinggal ngisi kodenya final UMKM bayar sendiri. Tapi sekarang boleh ada pakai cara yang tadi itu, yang seperti ini, yang UMKM-nya bikin e-billing otomatis. Nah, ini buku besar. Buku besar itu menggambarkan ketika diklik tuh ada angka-angkanya tuh. Kalau yang debit pertama itu menunjukkan sisi di mana kita ada surat tagihan pajak atau surat yang pajak yang harus dibayar. Ini pajak yang sudah kita bayar, sehingga kalau misalnya di sini masih ada debit ini berarti belum dibayar, ada kurang bayar. Tapi di sini kalau misalnya sudah kredit berarti sudah selesai, nggak ada yang kurang bayar. Nah, saya rangkum ya untuk Cortex yang pasti jangan lupa aktifkan dengan lupa password, kemudian masuk lagi dan bikin, terus kemudian edit yang pertama itu adalah pekerjaannya, daftar keluarganya, nicknya itu pastikan sudah benar karena hanya bisa diedit di bagian Cortex ini. Terus aktifkan Sertel karena itu hanya 1 kali aja seumur hidup. Kalau kemudian jangan lupa kalau dokter kan harus menggunakan NPPN, maka unduh yang bagian layanan yang saya tunjukin itu tiap tahun.
Setelah itu bisa pantau bukti potong di dokumen saya setiap bulan kalau per 2025. Yang per 2024 harus kumpulin sendiri, harus cari sendiri dan hitung sendiri. Kalau yang ini nanti otomatis akan mudah dihitungkan. Nah, ada dua hal yang terakhir yang saya sukai sekali. Bapak Ibu suka dong ya yang namanya nggak bayar pajak. Nah, inilah yang nggak bayar pajak yang disebut dengan tax planning. Yaitu tadi, kita melakukan tax saving atau avoidance, tapi kita nggak melakukan evasion atau melakukan pelanggaran. Yang pasti tadi tuh Bapak Ibu sebagai dokter, kualifikasi itu artinya ngapain? Ngumpulin semua putih potong PP 21. Kalau kita punya sewanya, UMKM-nya. Kalau ada PPN, hati-hati tetap yang misalnya punya klinik pakai nama pribadi Bapak Ibu, pastikan punya apotek ya, pakai PPF, dikeluarkan faktur pajak sama PPF. Karena PPF itu harus ya, PPN. Pasti Bapak Ibu kalau belanja sama PPF pasti kena PPN. Nanti itu akan ketahuan. Itu dikontrol supaya kita itu ya memang kalau memang ada penjualan ini ya mendingan bikin UMKM-nya karena kan masih bisa kesempatan ya. Terus kemudian final tidak finalnya objek pajaknya harus tahu pengurang pajaknya tadi itu ya yang putih potong kredit pajaknya terus TK PTKP-nya pakai yang KI ya. Kalau yang menikah KI itu 0, KI 1, K2 kalau anaknya masih udah pada nikah semua, udah pada punya NPWP KI 0 gitu. Terus cara pemotongan sama pemungutan objek pajak tadi itu harus tahu kita tuh kadang motong pihak lain atau kita tuh dipotong. Tadi seperti ada pertanyaan yang bagus tuh ya, kalau istrinya adalah digaji oleh APBN karena dia itu sebagai ASN, ya udah lapornya di final gitu ya, nggak usah digabungkan di tidak final. Jadi itu penting pemotongan pemungutannya. Yang pasti maksimalkan, minimalkan progresif, maksimalkan bukan objek pajak dan yang pajak final. Tadi ini ya, ada yang pertanyaan yang mengenai hibah. Kalau dari kakek ke ibu boleh, ibu ke budi boleh. Tapi kalau misalnya nenek langsung ke saudara perempuannya nggak bisa. Sebaliknya saudara lagi ke saudara perempuan nggak bisa. Jadi itu ya, hibah itu hanya satu garis lurus. Tapi kalau warisan boleh dari mana aja. Hanya hibah aja. Nah, kemudian tadi itu ya saya sudah jelaskan yang mengenai PTKP. Nah, itu pasti ini nih yang perlu dicermati e-reporting investasi dividen. Pastikan itu dilaporkan dan kalau memang main saham dapat dividen pastikan dilaporkan. Kan banyak banyak juga ya dokter-dokter yang suka investasi. Ada kan di sini yang suka investasi saham? Nah, itu dividennya harus dilaporkan Bapak Ibu. Kalau Ibu nggak laporkan di reporting, karena kan kadang saya nggak ambil uangnya, saya investasikan. Ya benar udah diinvestasikan. Tapi yang nggak benar nggak lapor di reporting investasi. Di DJP itu ada fasilitas itu. Nanti itu untuk yang 2024 lapornya masih di reporting DJP, nanti baru ke depan baru di reporting investasi di tempat lain. Nah ini yang bukan objek pajak apa aja? Bantuan, sumbangan, warisan. Jadi kalau misalnya dapat sumbangan dari pernikahan nih, laporin aja kan itu jadi harta bebas pajak ya Bapak Ibu ya, warisan. Terus kemudian kayak punya usaha, CV, firma, kerjasama dengan orang lainnya itu sudah melaporkan UMKM secara sepenuhnya. Misalnya Bapak Ibu punya apotek nih, joinan sama dokter A sama dokter B. Dokter A yang melaporkan pajaknya di pribadinya UMKM, tapi dokter B nggak ngelapor. Nah, bagi hasilnya itu bisa jadi bukan objek pajak. Ini nggak banyak yang nggak tahu kan. Selama dia sudah lapor sepenuhnya, udah bayar UMKM 0,5-nya misalnya karena dia itu memang masih di bawah 4,8 M atau dia sudah membuat bukan PT masih pribadi tapi sudah dilaporkan tapi ada bagian kongsi yang memang dibagi hasil. Nah, itu silakan bagi hasilnya laporkan bukan objek pajak. Demikian juga yang didapat dari klaim asuransi. Kan kesehatan, kecelakaan, tapi yang paling bagus yang saya suka adalah bahas tentang Diguna dan beasiswa. Demikian juga program yang didapat dari Bapak Ibu mungkin disekolahin nih, beasiswa silakan merupakan penghasilan yang merupakan natura yang bukan objek pajak. Dan ada natural lain yang banyak yang kita bisa dapatkan dari fasilitas misalnya kita kerja di suatu apa namanya kita dapat trip jalan-jalan misalnya nggak tahu ya mungkin kalau agen asuransi banyak sih ya dapat yang natural jalan-jalan gitu nggak tahu kalau misalnya dari perusahaan obat suka bisa bikin begitu nah itu merupakan kenikmatan yang harus kita lapor jumlahnya karena itu bukan objek pajak dan penghasilan obat bukan wajib pajak yang lainnya termasuk dividen termasuk keuntungan dari reksadana keuntungan dari apapun itu laporkan di sini. Jadi saya paling suka nih ngorek-ngorek orang tentang investasinya supaya apa? Supaya saya bisa laporkan lebih maksimal, penghasilannya nggak kena pajak, hartanya nambah gitu. Mau kan semuanya ya? Oke, ini ada aturannya yang pasti kalau yang manfaat asuransi itu dipertegas di PMK 168 di pasal 7, jadi semuanya bebas pajak. Terus kemudian buka objek pajak lainnya itu masih banyak ya, yang pasti saya pengen sih berbagi tentang sedikit tentang dia di sesi akhir ini ya, minta waktu sekitar 5 menit. Ini juga ada putih potong yang lain, silakan dipastikan kalau LM tadi saya sudah bahas. Kemudian pastikan kalau ngitung tax planning itu
jumlah income yang didapat dalam tahun itu adalah yang dikonsumsi dalam tahun itu ditambah yang saving. Jadi pastikan income-nya kita misalnya 1 miliar. Ternyata biaya konsumsi hidup kita itu 300 juta. Berarti 700 rupiah saving masuk ke rekening, jadi tambah di rekening kah, tambah di deposito kah, mungkin tambah beli rumah kah, bisa beli mobil kah, itu merupakan saving. Jadi cara ngitungnya tiap akhir tahun pastikan itu sinkron. Ya, itu sih dari Robert Kiyosaki mengatakan bahwa semakin banyak yang kita hasilkan, biasanya pengeluaran makin banyak. Tapi kita punya alasan tertentu, dengan alasan tersebut kita bisa menjadi kaya, tapi atas aset kita yang membuat kita makin kaya. Jadi pastikan lapor aset yang benar gitu ya. Karena hanya orang yang cerdas keuangan, cerdas pajak, sehingga asetnya membuat jadi makin kaya. Jadi saya kasih sharing sedikit, contohnya si Bapak umur 35, ini produk yang bebas pajak ya. Ini sih hanya sebagai acuan, kalau Bapak Ibu mungkin tertarik boleh hubungi saya. Karena setahu saya seorang dokter itu pensiunnya kan cuma taspen. Ya saya lihat sih dari taspen beberapa dokter yang saya laporkan kecil banget. Sedangkan seorang dokter kan biasanya penghasilannya lumayan nih di awal-awal pada saat lagi rame-rame jadi dokter, lagi tren gitu, lagi naik lah ya, naik daun gitu ya. Pastikan kita bisa menggunakan yang namanya financial planner, yaitu untuk pelindungan aset minimal 10 kali dari penghasilan kita. Kalau misalnya sebulannya 30 juta atau setahun 360, setidaknya dia punya yang namanya pelindungan aset 3,6. Kalau dia itu misalnya eh, pelindungan income, nah pelindungan income penting banget, yaitu penyakit kritis. Kalau misalnya dia punya penyakit kritisnya sekitar penghasilan sekitar 30 juta, setidaknya dia punya 1,8 M. Kalau dana pensiun ya, kalau saya belajar dari beberapa financial planner itu harus menyisihkan 20% dari income kita. Demikian juga dana pendidikan bisa disisihkan 5% dan berbagai macam antisipasi dengan produk yang namanya trust fund. Nah, saya langsung tunjukin bahwa instrumen fresh money ini, saya sebut dengan fresh money. Kenapa? Karena nggak harus, kalau Bapak Ibu udah ikut asuransi, kebanyakan bicaranya meninggal, bicaranya sakit, kalau sakit baru keluar uang. Tapi ini bicaranya adalah living benefit, artinya fresh money yang kita dapatkan semasa kita masih sehat. Misalnya Bapak dokter ini umur 35 menabung selama 5 tahun, dia di usia 55 dapat 100 juta, usia 60 dapat 100 juta, di usia 65 dapat 100, kemudian di usia 85 dia juga dapat lagi 300. Total yang dia terima adalah 600. Which is yang dia bayar hanya 51 dikali 5, ditambah lagi kita kan nggak tahu ya antara orang itu perginya langsung sehingga ada cash fresh money yang bisa dikasih ke ahli waris itu udah biasa. Tapi yang ketika kita sakit keluar 300 juta, bahkan menjadi bebas premi. Atau saat kita itu masih hidup sampai usia 100 tahun, itu akan cair fresh money 600 di luar selain yang investasi tadi, yang pensiun tadi itu kan terima terus 100, 100, 100, 300, 600 keluar. Jadi total seluruh yang dia terima adalah 1,2 miliar. Jadi kalau dibandingkan dibayar dalam kurun waktu berapa, ya ini yang disebut dengan 1,2 miliar yang kita terima itu semuanya bebas pajak. Nggak ada satu instrumen apapun yang bisa memberikan leverage yang sangat tinggi. Atau ini kan dari 259 ke 1,2 itu kan hampir 5 kali lipat ya. Nggak bisa ada yang produk yang apapun dari instrumen keuangan yang bisa memberikan ini dalam waktu misalnya kita nggak bisa tahu kapan. Itu pastinya bebas pajak dan programnya seperti ini contohnya ya. Di sini ada UP-nya, ada pensiunnya yang dia terima, kemudian ada jiwanya hanya sebagai nilai tambah. Tapi yang pasti uang yang ditaruh dibandingkan yang didapatkan lebih banyak, yaitu totalnya 1,2 miliar. Sedangkan yang ditaruh hanya 259. Kalau bayar 10 tahun juga ada lebih murah. Jadi preminya produknya sama, cuma premi cuma 36,6. Demikian juga ketika kita rubah menjadi ini 10 tahun tuh jadi seperti ini. Jadi tetap bisa aja setidaknya kita bisa menyisihkan 15 tahun. Itu sharing saya ya. Kalau Bapak Ibu berminat untuk fresh money, monggo. Saya sangat dengan senang hati bisa membantu. Oke, thank you. Saya sebagai admin juga yang ada di WA Group dan tadi yang saya juga mengirimkan link-linknya itu adalah saya bisa langsung menyapa saya kalau memang butuh konsultasi. Thank you. Saya kasih waktu 15 menit untuk tanya jawab sebelum kita tutup ya. Ada yang masih belum saya jawab? Rekamannya akan dikasih Bapak Ibu dan khawatir. Tadi saya sampai Bu Christine ya. Sekarang Bu Christine yang kedua, pertanyaannya adalah usaha pribadi dokter.
dengan PT perorangan PTP ya. Saat menggunakan DJP bisa melaporkan PP21 pegawai, tapi saat pakai Kortex tidak bisa input dengan NIK pegawai, tidak bisa keterangan saat ini belum terdaftar. Ya memang diupayakan aja untuk dicoba terus, karena memang problem di Kortex itu harus ulang-ulang mencoba ya, Dokter Christine. Ya kena denda apa enggak, memang aturannya enggak ada, tapi memang woro-woronya dari si di DJP itu bahwa enggak akan dikenakan denda karena terlambat. Mudah-mudahan ya nanti ya tinggal info aja, bila perlu di screenshot aja di sistemnya kalau error-error gitu ya. Jadi harusnya bisa mengelak untuk tidak mau dikenakan denda. Waktu aktivasi Kortex, minta dimasukkan pemilihan wajib pajak corporate government PMSC. Isi apa ya? Wajib pajak orang pribadi aja, orang pribadi atau yang disebut dengan orang pribadi garis miring warisan belum terbagi itu yang dipilih. Ini gambar apa ini ya? Coba saya lihat ya. Ini yang dikirim sama Bu Presiden. Oh itu ya ya. Ya memang harus diusahakan terus Bu. Memang terkendala, memang sedang proses. Kalau memang nggak bisa-bisa datang ke KPP terdekat Bu, suruh minta stafnya menanyakan ada bagian mana yang bermasalah. Karena saya juga nggak bisa jawab, karena kalau Cortex lagi error gini tuh problemnya udah macam-macam. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, selamat sore Bu Feni. Sore. Tanya lagi, masih ada beberapa pertanyaan, masih boleh ya? Boleh, boleh. Masih ada Ya, waktu 15 ini menit. kebetulan kan punya apotek, dan di dalam apotek tersebut kami juga ada praktek dengan dokter rekanan dokter lain gitu. Kemudian pendapatan dari dokter tersebut yang praktek di tempat kita itu full diberikan. Kita tidak ada pungutan atau apapun. Nah itu nanti ada perlu nggak ya laporan untuk pajaknya dokter tersebut? Pertanyaan saya adalah, ini kliniknya bentuknya badan atau orang pribadi? Ini apotek tapi dalam bentuk badan. Tapi di dalam Nah, apotek tersebut ada praktek dokter. karena itu dibayarkan full, ya sebenarnya jadi biaya ya. Tergantung sekarang Ibu memanage keuangannya gimana. Semua uang yang masuk dari penghasilan si dokter yang kerja sama itu masuk ke rekening PT nggak? Tidak, Tidak. tidak. Kalau sepanjang nggak mampir ke PT ya sudah abaikan, anggap nggak ada hubungan sama si PT Ibu, klinik Oh bersamanya. ya, ya. Itu. Jadi kan nggak mampir kan ke rekening dan memang Tidak mampir. ke masing-masing si dokter itu kan. Iya. Ya nggak perlu Bu, nggak perlu Ibu laporkan di PT-nya. Karena kan nggak pernah mampir ke rekening. Oh ya, kebetulan juga Bu, ini kan punya PT lagi, kan ada beberapa PT perseorangan milik suami dan istri gitu. Nah, apakah setiap PT itu semua transaksinya harus melalui rekening PT? Sebaiknya betul, seperti itu. Oh, jadi kalau masih ada kecampur dengan rekening pribadi, sebaiknya jangan Jangan. ya. Ya, jadi di keuangan kita itu juga harus rapi, betul. Pertanyaan Bu Kris ini sangat, dokter Kris ini sangat bagus ya. Jadi kadang kita itu suka nyampur-nyampur sama urusan pribadi. Jadi kalau misalnya pakai rekeningnya atas nama pribadi karena PT-nya belum bikin rekening, boleh. Syaratnya semua uang masuk, semua uang keluar adalah punya PT. Nggak boleh satu pun punya pribadi. Kalaupun punya pribadi karena ngambil duit ya ditulis hutang atau piutang pemegang saham gitu. Jadi bukan tapi dibukukan, catat gitu. Kalau misalnya nyampur sama bayar ini dari rekening pribadi, nah itu saya saran tidak terjadi karena nanti jadi berantakan pada waktu suatu saat diperiksa. Jadi kita kok nggak melakukan tes planning yang benar dalam hal seperti ini aja itu bisa jadi masalah itu, masalah besar waktu diperiksa. Itu sih Bu Dokter Christine. Hmm, ya, ya, baik. Terima kasih Bu Feni. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sejauh ini penjelasan saya apakah kecepatan, terus sebagai dokter apakah dapat manfaat lebih? Mungkin boleh sharing dong. Saya pengen tahu nih dokter-dokter yang mungkin saya kan biasanya bawa ini jarang biasanya umum, ada juga yang dokter sih. Tapi ini kali ini saya bikin sesi khusus dokter karena biar fokus gitu ya. Memang kalau ngomongin soal klinik, soal apa itu kadang-kadang kan nggak nyambung sama yang UMKM. Ya walaupun kalau dibahas tuh sama aja sih. Yang dibahas tuh nggak ada beda jauh. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau sharing boleh? Sejauh ini gimana penjelasan saya? Atau Dokter Christine boleh kasih komentar mungkin dokter tadi yang tanya. Gimana penjelasan saya Iya, sejauh ini Dokter Christine? cu- cukup sangat memberikan informasi Bu Feni. Nah, mungkin nanti akan minta tolong untuk dibantu dalam laporan tahunan. Oh, dengan senang hati. Ya, tadi saya lupa juga jelasin. Iya, Oke, ada lagi mungkin yang Dokter Christine bisa sampaikan, mungkin bisa jadi sharing saya di apa namanya di ke depannya. Jadi saya Dok, ya silakan Dokter Eli, thank you Dokter Eli. iya. Eh, Bu Penny, kalau misalnya kita mau pengen konsultasi, itu apa aja yang harus disiapkan ya, Bu? Mungkin teman-teman juga pengen tahu eh, ini apa untuk persiapannya supaya nanti nggak terlalu lama gitu, Bu, prosesnya. Boleh. Gitu. Ya, makasih Dokter Eli. Jadi Iya. kalau memang dokter di sini pengen dibantu, karena kan biar kerjanya lebih tenang, semuanya bisa saya handle perpajakannya, karena saya memang megang banyak dokter. Itu kalau orang pribadi ya cukup NPWP sama password, kemudian seluruh bukti potongnya, sama daftar aset yang sudah dilaporkan tuh perubahannya apa. Kalau yang belum ketinggalan lapor, kasih tahu ini saya lupa lapor. Jadi kasih tahu aja nanti saya ada strategi yang tersendiri. Apakah kita perlu pembetulan, apakah langsung dimasukkan. Jadi macam-macam tergantung setiap problemnya, case by case-nya. Kalau untuk yang badan usahanya ingin dilaporkan, ya tentunya pasti ada sistem accounting yang harus dibentuk. Kemudian kalau memang di sana sudah ada accountingnya, saya minta laporan keuangan terakhir dan buku besar dan bahkan minta daftar seluruh yang sudah dilaporkan. Kita akan lakukan yang namanya ekualifikasi, kita cocokin bener nggak, ada yang ketinggalan nggak yang dilapor, yang dipotong salah enggak gitu. Karena itu kita pengen minimalisasi resiko denda pajak ketika diperiksa atau dapat surat cinta. Jadi pastinya tujuannya saya hanya bisa menolong supaya Bapak Ibu tuh di usahanya nggak sampai kena denda pajak besar. Jadi itu sih. Jadi pertama ya kalau sampai PT ya berarti PT atau CV akte pendiriannya semua semua SPT tahun lalu bahkan apa namanya segala macam bukti potong dan lain-lainnya yang buku besar laporan keuangan tuh harus kasih saya detail. Walaupun saya di Jakarta, Bapak Ibu di kota Malang atau di kota lain, itu kita bisa lewat Google Drive, bisa lewat email, bisa lewat WA gitu ya. Bisa sih semuanya bisa. Dokter Eli ini sudah salah satu jadi klien saya. Thank you ya Dokter Eli untuk kepercayaannya. Untuk pribadinya ya dari yang sempat laporannya saya rekam kebetulan 5 tahun terakhir sehingga semua jadi datanya lebih rapi gitu. Terus kemudian ya beliau kebetulan sering Jakarta tapi bukan karena sering Jakarta saya pun bisa handle yang dokter ada di Rian Jaya, di Balikpapan, dimanapun tanpa harus ketemu muka bisa lewat Zoom. Jadi gitu ya. Biaya konsultasinya kalau per dokter itu beda-beda ya. Start dari 2,5 kalau putih potongnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau putih potongnya sampai ada yang sampai 20, 30. Nah, itu saya pasti ada harga sendiri. Nanti kita ngobrol lah. Itu untuk orang pribadi. Kalau ternyata ada usaha, itu kalau termasuk juga ada usaha UMKM. Tapi kalau misalnya usahanya itu PT. Nanti tuh fee-nya PT beda lagi. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Dan itu case by case tergantung berapa omsetnya, tergantung berapa apa namanya, apa yang akan saya lakukan treatmentnya terhadap PT-nya itu. Apakah saya perlu pembetulan semua, apakah saya cukup saya cek yang sekarang, perlu di tax planning aja, dan itu segala macam. Itu fee-nya beda-beda. Ada yang bulanan tuh start dari 3,5,
ada SPT tahun start dari 6 sampai 12 juta, tergantung kasusnya. Kurang lebih itu ya Bu Dokter Christine. Dengan senang hati, welcome kalau memang butuh bantuan saya. Halo James, mungkin boleh komen dong sebelum saya tutup terakhir kita 5 menit. Gimana pemaparan saya menurut dokter-dokter ini membantu nggak? Sudah mantap. Halo James, Halo. ya suara kamu kecil. Oh, sudah kedengeran. Enggak. Tuh, Kalau boleh sekalian buka kamera lah James, biar aku bisa rekam. Halo James, masih bisa buka suara? Nah, akhirnya. Gimana nih seminarku? Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya bisa buat yang lain nanti. Apa? Oh, bagus. Komen yang lain. Ya nanti kalau ada seminar berikutnya, ya masih sesi yang materi yang sama, bisa direfleksi-refleksikan ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu di seminar berikutnya. Sampai jumpa. Saya N ya. terima kasih. Thank you. Terima kasih Bu Feni. Selamat malam.